Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 150. Ki Demang disemangkak dan bebahunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku akan berusaha. Kami di Semangkak pernah mengalaminya juga meskipun tidak sebesar sangkal putung. Tetapi itu bukan berarti bahwa kami sekarang dapat berbuat sekehendak hati. Dan inilah yang sudah terjadi di daerah kami. Tuak, judi, sabung ayam dan semuanya yang sama sekali tidak pernah dibayangkan akan berkembang sampai demikian luasnya. Dan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun juga di saat-saat kita menggenggam senjata di peperangan, tiba-tiba terdengar suara lain di belakang mereka. Ketika mereka berpaling, dilihatnya Swandaru datang diikuti oleh Agung Sedayu. "Oh, kau," desis Ki Demang di Semangkak. "Di mana kau selama ini? Adikmu telah membuat kami semuanya kagum." Meskipun ia seorang gadis, namun tindakannya yang tepat hampir menentukan. Kelicikan sebagian anak-anak muda Semangkak itu akhirnya dapat diatasi oleh guru mereka sendiri. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas ia berpaling memandang Sekar Mirah yang duduk di tangga pendapa. Sambil tersenyum ia berkata, "Kau tentu kecewa bahwa anak-anak muda itu tidak berhasil mengalahkan kau." Sekar Mirah mengerutkan keningnya. "Aku juga ikut berharap agar salah seorang dari mereka dapat menang atasmu, dan kau akan ikut bersama dengan mereka." Sekar Mirah menjadi tegang sejenak. Namun kemudian tangannya meraba-raba di bawah kakinya. Ketika terpegang olehnya sebutir batu maka batu itu pun segera dilemparkan kepada kakaknya sambil berkata, "Kaulah yang membuat gara-gara." Jangan," Swandaru sempat menghindar. Ketika Sekar Mirah mencari batu berikutnya, Swandaru pun segera berlindung di balik ayahnya yang sedang berdiri berhadapan dengan Ki Demang Semangkak. "Pes, ketegangan di dada kami masih belum mereda," berkata Ki Demang. "Jangan bergurau. Ki Demang di Semangkak masih ada di sini." "Oh," Swandaru menganggukkan kepalanya sambil berkata. "Aku melihat semuanya dari dahan pohon di sebelah halaman." Ki Demang di Semangkak mengerutkan keningnya. Di dalam kegelapan ia melihat beberapa anak muda berdiri termangu-mangu. "Ternyata bahwa kalian mampu mengendalikan diri. Perjuangan yang berat di masa lewat itu membuat kalian benar-benar menjadi anak muda yang masak. Yang bertanggung jawab." "Ah," Ki Demang memuji, sahut Swandaru. "Tidak semua anak-anak muda Semangkak mudah dibakar oleh api perasaan sendiri. Tetapi karena jumlah mereka yang dewasa lebih sedikit dari mereka yang sedang bergulat dalam pembentukan pribadi itu ternyata bahwa mereka tampaknya justru tersisih." Demikianlah, sejenak kemudian Ki Demang di Semangkak pun minta diri kepada Ki Demang di Sangkal Putung. Bersama beberapa orang bebahu yang lain ia pun kemudian meninggalkan halaman Kademangan. Tetapi agaknya Ki Demang Sangkal Putung tidak melepaskannya begitu saja. Maka diantarkannya Ki Demang itu sampai lepas dari padukuhan induk Sangkal Putung. Di depan regol, kedua Demang itu mengerutkan keningnya. Mereka masih menjumpai anak-anak muda Sangkal Putung di Uar Padesan berdiri berjajar di sebelah-menyebelah jalan. "Apa yang terjadi?" Ki Demang Sangkal Putung bertanya dengan cemas. Namun jawab salah seorang dari anak-anak muda itu membuatnya menarik nafas lega, "Tidak ada apa-apa Ki Demang." "Jadi, dari manakah kalian?" bertanya Ki Demang di Semangkak. "Kami baru datang menyingkirkan diri." "Oh," Ki Demang di Semangkak mengangguk-anggukkan kepalanya. "Terima kasih atas kebaikan hati kalian. Kalian telah menghindari benturan yang dapat terjadi." Anak muda itu tidak menyahut. Ia hanya tersenyum saja. "Aku minta diri," berkata Ki Demang di Semangkak kepada anak-anak muda itu. "Mudah-mudahan persoalannya tidak akan terulang lagi. Aku minta maaf." "Mudah-mudahan Ki Demang," sahut anak-anak muda itu. Ki Demang di Semangkak dan beberapa orang Semangkak yang lain itu pun segera meninggalkan Sangkal Putung. Ternyata mereka telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengendalikan anak mudanya. Bahkan Ayah Wita yang hampir saja melepaskan anaknya yang tidak dapat diaturnya lagi, untuk kali yang terakhir berusaha menghindarkan benturan antara anak-anak Semangkak dan Sangkal Putung. Meskipun demikian kadang-kadang tumbuh juga di hati Demang di Semangkak, bahkan para bebahu yang lain yang hampir-hampir tidak dapat menahan kejengkelannya terhadap anak-anak mereka sendiri. Pendirian, jika anak-anak Semangkak itu sudah menjadi babak belur oleh anak Sangkal Putung, barulah mereka akan jera.
Dalam pada itu, sepeninggal para bebahu Kademangan Semangkak, Ki Demang disangkal Putung berbisik kepada Suandaru, apa kerja anak-anak itu di luar regol? Apakah mereka dengan sengaja memancing persoalan atas Semangkak yang justru sudah berhasil didorong keluar dari Kademangan ini? Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, mereka tidak berbuat apa-apa ayah. Tetapi kenapa mereka berada di situ? Dalam keadaan yang panas, sesuatu masih mungkin terjadi. Bukankah aku minta kau menyingkirkan anak-anak itu? Aku memang sudah menyingkirkan mereka. Tetapi bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku memang minta mereka tidak pergi terlampau jauh. Namun Ki Demang memotong, dan kau memang meminta kepada mereka agar mereka berdiri berderet-deret jika anak-anak Semangkak itu kembali meninggalkan Sangkal Putung. Kau ingin mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya anak-anak muda Semangkak itu sama sekali tidak ada arti apa-apa bagi anak-anak muda Sangkal Putung. Kau ingin mengatakan, jika kami mau, kalian akan dapat kami hancurkan. Bukankah begitu? Suandaru tidak menyahut. Permainanmu termasuk berbahaya Suandaru, masih juga tidak dapat melepaskan perasaanmu sama sekali. Di satu pihak kau menyingkirkan anak-anak muda itu agar tidak terjadi benturan, tetapi di lain pihak, kesombongan masih saja belum dapat kau tekan sedalam-dalamnya. Kau masih tidak mau disebut bahwa anak-anak muda Sangkal Putung lari. Bukankah begitu? Suandaru masih belum menyahut. Kepalanya tertunduk semakin dalam. Bayangkan. Kau mengumpulkan anak-anak muda sekian banyaknya, jika terjadi sesuatu, anak-anak Semangkak itu pasti akan babak belur. Jika sudah terpercik setitik api pertengkaran, kau tidak akan dapat mencegahnya lagi. Dan jika akibatnya terlampau berat bagi anak-anak Semangkak, maka anak-anak yang lain, yang sebenarnya tidak ikut-ikutan, akan menjadi sakit hati juga. Bagaimanapun juga mereka adalah kawan-kawan sepermainan. Bahkan mungkin mereka akan berusaha berbuat sesuatu untuk menghapuskan sakit hati mereka itu. Suandaru mengangguk-angguk kecil. Dipandanginya anak-anak muda Sangkal Putung yang masih berkeliaran di luar regol. Nah, akan kau suruh kemana mereka sekarang? Tentu ada sesuatu yang tersimpan di dalam dada dan masih belum tersalur. Mereka tidak akan puas berdiri saja di pinggir desa, kemudian pulang tanpa berbuat apa-apa. Suandaru menjadi bingung. Ditatapnya wajah Agung Sedayu sejenak, seolah-olah ia ingin bertanya, bagaimana sebaiknya. Tetapi Agung Sedayu ternyata menyesali pula sikap Suandaru yang seolah-olah bermain-main dengan api di samping seonggok jerami yang basah karena minyak. Lalu apakah yang sebaiknya kita kerjakan ayah? Bertanya Suandaru kemudian. Ki Demang di Sangkal Putung termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak akan dapat membiarkan anak-anak itu begitu saja dan bubar dengan sendirinya. Karena itu, maka katanya kepada Suandaru, suruhlah mereka bubar. Tetapi kau harus berusaha agar anak-anak itu tidak kecewa setelah berdiri saja tanpa berbuat apa-apa. Jadi bagaimana? Mereka harus berada di gardu-gardu di padukuhan mereka masing-masing. Katakan kepada mereka, bahwa keadaan sudah akan mereda dengan perlahan-lahan. Jika tidak ada apa-apa lagi, maka kau sendiri akan berkeliling ke setiap gardu. Suandaru mengerutkan keningnya. Itu berarti bahwa semalam suntuk ia tidak akan dapat tidur, karena ia pergi dari gardu ke gardu. Dari padukuhan ke padukuhan. Tetapi Suandaru tidak dapat menolak. Ia harus memberikan imbangan, karena anak-anak muda itu telah berkumpul di Kademangan Induk untuk sekedar berdiri berjajar di pinggir jalan. Untunglah bahwa mereka cukup kuat menahan perasaan, berkata Suandaru di dalam hatinya. Baru kini merasa, permainan itu cukup berbahaya. Dan untuk sekedar memanjakan harga dirinya. Kenapa kau diam saja Suandaru? Bertanya ayahnya. Suandaru mengangguk sambil menjawab, ya. Aku akan menemui mereka. Cepat. Aku akan kembali. Para bebahu yang lain pun akan kembali. Demikianlah maka dengan langkah yang berat Suandaru pergi keluar regol padukuhannya. Atas permintaannya maka Agung Sedayu pun mengikutinya pula. Hati Suandaru menjadi berdebar-debar ketika ia melihat anak-anak muda itu masih utuh dan menunggunya. Agaknya mereka dengan patuh memenuhi segala pesannya untuk menahan diri jika tidak ada persoalan yang tidak terhindarkan lagi, karena anak-anak Semangkak telah memulai. Apa yang harus kita lakukan sekarang Suandaru? Bertanya salah seorang dari mereka. Suandaru menarik nafas dalam-dalam.
Jawabnya, pertama-tama kita bersyukur bahwa tidak terjadi sesuatu di antara kita dengan anak-anak semangkak itu. Aku berpikir lain, desis seorang dari mereka. Aku merasa kecewa bahwa mereka tidak berbuat apa-apa. Jika mereka memulainya akan ada alasan bagi kita untuk memukul mereka sampai jera. Ya, dan kita ternyata hanya sekedar berdiri saja menjadi makanan nyamuk. Tetapi kita sudah berbangga. Apa yang dapat kita banggakan? Bertanya seorang yang bertubuh tinggi. Kita berhasil menahan perasaan yang bergejolak di dalam dada kita. Itu adalah suatu perjuangan tersendiri. Perjuangan yang paling berat. Yang tidak dapat dilakukan oleh anak-anak muda semangkak sehingga mereka datang beramai-ramai kemari. Sedang kita yang yakin akan kelebihan dan kemenangan kita, tidak berbuat apapun juga meskipun anak-anak semangkak itu sudah berada di hadapan hidung kita. Anak-anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu sekarang, bertanya salah seorang dari mereka. Sebagian dari kewajiban kita sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada akibat apapun yang menyusul. Anak-anak yang lebih muda dari Suandaru menjadi kecewa. Tetapi yang lebih tua dari mereka pun kemudian berkata, marilah kita kembali. Lebih baik tidak terjadi sesuatu daripada kita harus mempersoalkannya sampai berkepanjangan. Selanjutnya aku akan memberi kabar kepada kalian, berkata Suandaru kemudian. Kabar apa? Bertanya salah seorang dari mereka, aku akan memberikan kabar tentang perkembangan keadaan. Apapun yang akan terjadi, aku akan menemui kalian di gardu-gardu di padukuhan kalian. Kau akan mengelilingi Kademangan? Ya. Semalam suntuk? Dalam-dalam. Ya. Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Kemudian salah seorang bertanya, kau benar-benar akan mengelilingi Kademangan ini? Iya, kenapa? Jawab Suandaru. Di dalam keadaan yang tenang dan aman seperti sekarang, mengelilingi Kademangan adalah suatu tamasya yang menarik. Apalagi di malam hari. Sedang di saat Kademangan ini berada di ujung kuku Tohpati, aku kadang-kadang harus mengelilingi Kademangan ini di malam hari. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka percaya bahwa Suandaru memang ikut menghayati perjuangan melawan Tohpati seperti beberapa orang anak-anak muda itu. Sedang mereka yang lebih muda saat itu, mengetahui pula, bahwa Suandaru merupakan seorang yang ikut memimpin anak-anak muda Sangkal Putung. Demikianlah, maka dengan hati yang kecewa, anak-anak muda itu kembali ke padukuhan masing-masing. Meskipun mereka berhasil menahan perasaan namun sebenarnya, sebagian besar dari mereka ingin berbuat sesuatu, ingin membuat anak-anak muda semangkak itu menjadi jera. Tetapi mereka tidak mendapat kesempatan itu. Karena itu, mereka melepaskan kekecewaan itu dengan duduk-duduk dan berbaring di gardu-gardu. Berbicara, berkelakar dan bahkan ada yang melontarkan tembang macapat keras-keras. Kau kawani aku, berkata Suandaru kepada Agung Sedayu. Mengelilingi Kademangan? Ya. Agung Sedayu menggelengkan kepala sambil menyahut, aku lelah sekali. Pergilah sendiri. Apakah kau takut? Takut tidak. Tetapi seorang diri di malam begini menyelusur bulak adalah kerja yang menjemukan sekali. Salahmu. Kenapa salahku? Kau suruh anak-anak itu berkumpul di depan regol. Kalau terjadi sesuatu, asal mereka tahu. Dengan kentongan kita dapat memanggil mereka tanpa membuat mereka jemu berdiri di pinggir parit bernyamuk itu. Suandaru tidak segera menyahut. Dipandanginya wajah Agung Sedayu sejenak. Tetapi ia tidak mendapat kesan apapun dari wajah yang kosong itu. Jadi kau juga menyalahkan aku seperti ayah? Bertanya Suandaru. Ya. Barangkali setiap orang di Sangkal Putung menganggap kau salah. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian berkata, baiklah. Katakanlah aku telah melakukan kesalahan. Tetapi kau harus mau mengawani aku mengelilingi Sangkal Putung. Agung Sedayu menggeleng, aku akan tidur. Aku akan memukul kentongan, berkata Suandaru. Kenapa? Kau orang asing di sini. Ah, Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Pilih salah satu, berkata Suandaru. Pergi bersamaku atau aku memanggil anak-anak itu kemari. Di sini ada orang asing. Biarlah mereka menyalurkan kekecewaannya di sini, sehingga dengan demikian aku tidak usah pergi mengelilingi Kademangan. Ah, macammu.
Suandaru tidak menyahut tetapi tiba-tiba ia tertawa sambil berkata, kau tinggal memilih. Aku akan menghitung sampai 3. Kau harus menentukan pilihan. Agung Sedayu tidak menyahut. Tetapi ia berjalan kembali ke Kademangan. Jika kau tidak menjawab, artinya kau bersedia. Kita memang harus kembali ke Kademangan mengambil kuda. Macam kau, gumam Agung Sedayu. Cepat sedikit, sehingga kita masih mempunyai kesempatan untuk tidur bareng sekejap. Suandaru masih tertawa. Tetapi ia pun berlari-lari di belakang Agung Sedayu kembali ke Kademangan untuk mengambil kuda. Sejenak kemudian mereka berdua telah menjelajahi Kademangan Sangkal Putung di atas punggung kuda. Di setiap bulak mereka seakan-akan berpacu, agar mereka segera mencapai padukuhan berikutnya. Di setiap padukuhan mereka berhenti pada gardu-gardu yang berserakan sekedar menampakkan diri untuk mengurangi perasaan kecewa yang mencengkam. Namun anak-anak muda yang lebih besar dapat juga memberikan penjelasan sehingga anak yang lebih muda dapat mengerti maksud dan tujuan Suandaru. Suandaru ingin membuat mereka jera tanpa menimbulkan benturan, berkata salah seorang pemimpin kelompok kepada anak buahnya. Aku lebih senang berkelahi, desis seorang anak tanggung yang baru saja meningkat masa yang gelisah. Mungkin kau senang mendapat suatu pengalaman. Tetapi akibatnya akan berkepanjangan. Kita tidak ingin berperang melawan Semangkak meskipun kita menang, karena kita memiliki ikatan kesatuan dengan Kademangan di sekitar Sangkal Putung. Anak-anak yang lebih muda itu tidak menjawab. Mereka mencoba untuk mengerti arti kata-kata kawannya yang lebih tua itu. Demikianlah Suandaru dan Agung Sedayu benar-benar telah mengelilingi Kademangan Sangkal Putung tanpa ada yang dilampauinya. Terutama padukuhan-padukuhan yang terdekat dengan induk Kademangan, yang telah mengirimkan beberapa orang anak-anak mudanya untuk pergi ke Sangkal Putung, berdiri berderet-deret di tepi parit. Dalam pada itu, di Kademangan Ki Demang Sangkal Putung masih berbicara sejenak dengan para bebahu Kademangan dan kedua orang guru yang tinggal di Kademangan itu pula, Kiai Gringsing dan Sumangkar. Tetapi karena malam menjadi semakin larut, maka para bebahu yang lain pun segera minta diri pula. Suandaru masih belum mencapai separuh perjalanannya, desis Ki Jagabaya. Kasihan anak itu. Ki Demang tidak menyahut. Ia hanya tersenyum saja. Ia tahu benar, bahwa keadaan di Kademangan ini sudah cukup baik, sehingga tidak akan ada bahaya di perjalanan. Kecuali kalau karena lelah dan kantuk, anak itu dilemparkan oleh kudanya. Tetapi Suandaru dan Agung Sedayu adalah penunggang kuda yang baik. Demikianlah. Setelah Kademangan itu menjadi sepi, Kiai Gringsing dan Sumangkar duduk di serambi gandok. Pendapa Kademangan telah menjadi lengang dan di halaman pun tidak ada lagi anak-anak muda yang berkeliaran, selain beberapa orang yang berada di gardu. Keduanya masih belum dapat tidur jika Suandaru dan Agung Sedayu masih belum datang kembali. Namun selain kedua anak-anak muda itu, keduanya melihat keadaan yang berkembang di daerah selatan ini dengan sudut pandangan mereka sendiri. Meskipun demikian agaknya keduanya mendapatkan beberapa persesuaian penilaian atas keadaan itu. Mudah-mudahan goncangan angan atas nilai peradaban ini tidak berkembang terus, berkata Kiai Gringsing. Sebab dengan demikian keadaan akan semakin goyah, sejalan dengan perkembangan hubungan yang memburuk antara Pajang dan Mataram. Menurut Agung Sedayu, di antara para prajurit Pajang telah berkembang suatu pandangan yang sangat buruk terhadap Mataram. Bahkan ada di antara perwira yang tidak dapat mempergunakan nalarnya lagi. Kesan keseluruhan, ada kecurigaan yang semakin lama semakin memuncak, sahut Sumangkar. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu, dan di sini kita menemukan goncangan-goncangan semacam itu pula, meskipun dari segi yang berbeda. Jika anak-anak muda itu tidak terkendali, maka jika terjadi sesuatu antara Mataram dan Pajang, yang seharusnya masih mungkin dikendalikan, namun api itu pasti sudah membakar jiwa anak-anak muda yang masih belum punya pegangan hidup itu. Mereka tidak akan menyadari arti dari persoalannya, tetapi mereka akan menjadi minyak yang paling peka terhadap api itu. Itulah yang mencemaskan, berkata Sumangkar kemudian. Suasana yang berkembang mirip sekali dengan keadaan menjelang Pajang berdiri. Saling curiga-mencurigai, saling mendendam dan berkelahi tanpa sebab. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ternyata Sumangkar yang pernah tinggal di Kepatihan Jipang memandang keadaan ini bukan saja di permukaannya. Bukan saja riak-riak kecil di atas wajah air yang bergetar karena angin. Tetapi Sumangkar sudah menilai arus yang mengalir di bawah gelombang yang katon.
Dan Kiai Gringsing pun sebenarnya menjadi sangat cemas pula. Jika para prajurit Pajang tidak lagi mempunyai kepercayaan terhadap kehadiran Mataram, maka pengaruhnya pasti akan meluas. Tetapi keduanya kini tidak mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu. Keduanya bukan orang-orang istana dan bukan pula perwira tertinggi prajurit Pajang. Karena itu, mereka hanya dapat berharap agar para pemimpin di Pajang mampu mengendalikan dirinya, sehingga persoalannya dengan Mataram dapat diselesaikan sewajarnya. Demikianlah keduanya untuk beberapa lamanya masih saja berbincang. Meskipun tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk ikut menentukan perkembangan keadaan secara pasti, tetapi mereka berketetapan hati akan menempuh segala cara jikalau mungkin, untuk membantu menjernihkan suasana. Tetapi Sultan Pajang ternyata bukan seorang yang teguh memegang pendirian, berkata Sumangkar tiba-tiba. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sumangkar adalah adik seperguruan Patih Mantahun dari Jipang yang dikalahkan oleh Sultan Pajang, sehingga penilaiannya pasti masih dipengaruhi oleh keadaannya itu. Namun Sumangkar melanjutkan, aku adalah orang yang paling lunak menghadapi Pajang pada saat Jipang masih kuat. Aku memang berpengharapan bahwa Sultan Pajang yang sekarang akan dapat mengembangkan kebesaran Demak yang hancur karena setiap orang ingin berkuasa. Setiap orang merasa dirinya berhak dan mampu memerintah. Tetapi yang terjadi adalah kehancuran yang hampir tidak dapat ditolong lagi. Dalam keadaan yang gawat itu tampil Adiwijaya, Adipati Pajang. Namun setelah ia berhasil mewarisi kekuasaan Demak, maka pemerintahan yang dipimpinnya sama sekali tidak berkembang. Orang-orang yang paling penting di sekitarnya ternyata telah pergi. Meskipun orang-orang itu lahir dari celah-celah rakyat kecil, tetapi kemampuan mereka dalam olah kanuragan dan tata pemerintahan memberikan banyak keuntungan bagi Pajang dan bagi Adiwijaya sendiri. Tetapi orang-orang itu kini tidak ada lagi di istana. Mereka telah berada di Pati dan Mataram yang baru dibuka. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudah lama ia bergaul dengan Sumangkar. Tetapi jarang sekali ia menyatakan pendapatnya tentang pemerintahan Pajang. Kini agaknya ia tidak dapat menahan kecewa yang mendesak di dalam hatinya terhadap Sultan Adiwijaya. Tetapi Kiai Gringsing tidak banyak menanggapinya dalam keadaan yang semakin parah, Sumangkar pasti tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya dahulu. Dan seakan-akan terbayang di matanya kata-kata hatinya, jika Arya Penangsang yang berhasil menduduki tahta, keadaan akan berbeda. Namun bagi Kiai Gringsing, baik Arya Penangsang maupun Adiwijaya, ternyata terdapat kelemahan-kelemahan yang mengganggu perkembangan negeri ini. Adiwijaya yang membinasakan Arya Penangsang dengan dorongan Ratu Kalinyamat, yang bahkan telah menyediakan 2 orang gadis cantik buatnya, kini semakin tenggelam dalam kebesarannya sendiri. Adiwijaya sibuk dengan persoalan-persoalan pribadinya, sehingga pemerintahannya seakan-akan telah dikesampingkan. Sejak Pajang berkuasa, maka tidak ada perubahan penting yang tumbuh dan tidak ada pembaharuan dapat menguntungkan rakyatnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa jika Arya Penangsang memegang pimpinan, Jipang akan mampu mengangkat bekas daerah kekuasaan Demak menjadi suatu negara besar. Arya Penangsang memang lebih lincah dan cita-citanya pasti melambung tinggi. Tetapi ia adalah orang yang keras hati yang pasti akan lebih mementingkan kekerasan dari pembicaraan-pembicaraan yang baik. Tiba-tiba Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, sehingga Sumangkar berpaling kepadanya. Tetapi Kiai Gringsing tidak berkata apapun juga. Oh, desis Sumangkar, apakah aku sudah berbicara terlampau banyak? Tidak, cepat-cepat Kiai Gringsing menyahut. Aku senang mendengar pendapatmu tentang Pajang, Pati dan Mataram. Dengan demikian barulah kau tampak, bahwa kau bukan sekedar seorang juru masak Tohpati di hutan-hutan rindang itu. Tetapi kau benar-benar adik seperguruan Patih Mantahun dari Jipang. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku telah mendapat pengampunan khusus dari Pajang. Saat itu pemanahanlah yang membawa aku menghadap Sultan Adiwijaya. Dan aku merasa sangat berterima kasih. Sultan Adiwijaya memang seorang yang sabar dan menaruh kasihan kepada rakyatnya. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia masih menunggu kelanjutan dari kata-kata Sumangkar. Namun Sumangkar tidak berkata apapun. Sekali lagi Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tentu kalimat Sumangkar itu masih ada kelanjutannya. Ia pasti akan memperbandingkan sifat-sifat yang baik yang ada pada Adiwijaya dan kelemahan-kelemahannya.
Tetapi kata-kata yang sudah disusunnya itu ditelannya kembali. Justru karena itu, maka Kiai Gringsinglah yang berkata, Sultan Adiwijaya memang seorang yang sabar dan menaruh banyak belas kasihan. Tetapi cita-citanya yang meledak-ledak di masa mudanya tiba-tiba terhenti di antara istri-istri dan selir-selirnya. Ah, memang bukan kau yang mengatakannya. Tetapi aku. Sumangkar mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menanggapinya. Bagaimanapun juga ia masih selalu dibayangi oleh keadaannya beberapa saat yang lampau. Bagaimanapun juga ia berada di dalam pasukan Tohpati yang telah mengeraskan hatinya, melawan Pajang sepeninggal Arya Penangsang. Kiai Gringsing pun tidak mempersoalkannya lagi. Ia pun sadar, bahwa Sumangkar pasti masih belum dapat dibawa berbicara terbuka sepenuhnya. Ia pasti belum dapat mengatakan seluruhnya yang tersimpan di dalam hati. Juga karena ia merasa berhutang budi kepada Sultan Pajang, tetapi juga kepada Ki Gede Pemanahan. Meskipun demikian, pandangan yang tajam dari kedua orang tua itu, mendapatkan tanggapan dan penilaian yang serupa tentang Pajang meskipun sebagian masih disimpan di dalam hati. Bahkan penilaian mereka sampai juga kepada Pangeran Benawa, putra Sultan Pajang yang seharusnya diangkat menjadi putra mahkota. Tetapi menilik sikapnya yang lemah, ia tidak akan mungkin dapat mengangkat Pajang melampaui ayahnya, Sultan Adiwijaya. Pangeran Benawa adalah putra yang sangat dikasihi oleh ayah bundanya. Namun dengan demikian, pangeran itu menjadi manja dan kehilangan kesempatan untuk menempa diri di dalam lingkungan yang lebih keras. Seperti kerasnya tantangan yang dihadapi oleh Pajang saat itu. Pangeran Benawa menganggap bahwa perjuangan ayahnya telah sampai pada titik akhir. Seakan-akan semuanya sudah tercapai. Seakan-akan Pajang telah menjadi tenang dan bahkan tertidur nyenyak. Pangeran Benawa tidak mengenal kerasnya benturan perjuangan membuka alas Mentaok. Tidak melihat gejolak gelombang di pesisir yang diperintah oleh para adipati. Tidak mendengar desau angin yang menghembus, ajar para nelayan dan lebih-lebih lagi pedagang asing yang merapat di pantai, meskipun sampai juga di telinganya, bagaimana perjuangan leluhurnya, Pangeran Pati Unus yang menjelajahi lautan. Bergesernya pemerintahan dari Demak masuk ke daerah yang semakin dalam telah memisahkan Pajang dari keakraban dengan buih lautan. Pusat pemerintahan tidak perlu berada di pantai, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya, tetapi pimpinan pemerintahan harus menyadari betapa pentingnya air lautan bagi tanah ini. Dan hidup yang dilingkungi oleh gemerlapnya istana dan cantiknya wanita telah memisahkan Adiwijaya dan putranya dari kerasnya gelombang dan pepohonan hutan. Terlebih-lebih lagi, Pajang tidak berhasil menguasai hasrat hidup dan kesatuan pandangan hidup yang tercermin di dalam persoalan-persoalan kecil di Sangkal Putung dan Jati Anom. Namun persoalan-persoalan kecil itu tumbuh justru pada jalur arus antara Pajang dan Mataram. Dalam pada itu, kedua orang-orang tua yang seakan-akan lelap dalam angan-angan masing-masing itu terkejut ketika mereka mendengar derap kuda memasuki halaman. Mereka datang, berkata Ki Sumangkar. Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya sambil berdiri diikuti oleh Sumangkar. Keduanya pun kemudian luar dari gandok, menyongsong kedua anak-anak muda yang baru datang setelah mengelilingi seluruh Kademangan. Namun dalam pada itu, langit pun sudah mulai semburat merah. Hampir fajar. Perjalanan yang menyenangkan, Suandaru meloncat turun dari kudanya sambil tersenyum. Ketika seseorang datang kepadanya, maka diserahkannya kudanya sama sekali dengan kuda Agung Sedayu yang telah turun pula. Aku hampir tertidur di punggung kuda, Suandaru meneruskan. Untunglah aku tidak seorang diri, sehingga ada kawan berbicara di tengah-tengah bulak yang dingin. Beristirahatlah, berkata Kiai Gringsing kepada kedua muridnya. Aku akan mencuci kaki, desis Agung Sedayu sambil melangkah ke pakiwan bersama Suandaru. Tetapi langkah mereka berhenti di longkangan ketika mereka melihat Sekar Mirah berdiri di pintu butulan. Kau tidak mengajak aku, ia bersungut-sungut. Jangan mencari perkara. Mengelilingi Kademangan di malam hari terasa sangat melelahkan. Tidur sajalah. Bukankah kau baru saja berkelahi, sahut Suandaru. Sayang, Wita tidak bersungguh-sungguh. Sekar Mirah tidak menyahut. Tetapi ketika ia mencari sesuatu di bawah kakinya, Suandaru segera berlari meninggalkannya langsung ke pakiwan di belakang rumah. Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu. Ia belum sempat berbicara banyak dengan gadis itu sejak ia kembali dari alas Mentaok,
Karena ia segera pergi ke Jati Anom dan begitu ia kembali, ia sudah dihadapkan pada anak-anak muda yang berkumpul di pendapa, bahkan persoalan kentongan itu pun telah merampas perhatiannya. Di hari berikutnya, suasana Kademangan diliputi oleh kegelisahan karena Pokal Wita pula, sehingga waktunya seakan-akan terampas habis untuk ikut berbicara tentang kemungkinan yang bakal terjadi. Apalagi semalaman ia harus bersembunyi di kandang, memanjat pohon dan mengelilingi Kademangan di atas punggung kuda. Tetapi keduanya tidak berbicara apapun. Namun sentuhan tatapan mata merekalah yang banyak melontarkan isi hati masing-masing. Tiba-tiba saja Sekar Mirah melangkah surut, masuk ke dalam sambil berkata, "Selamat tidur Kakang." Agung Sedayu mengangguk kaku. Sebelum ia menjawab, pintu itu sudah tertutup. Perlahan-lahan ia melangkah menyusul Suandaru dengan kepala tunduk. Terbayang kesibukan yang akan segera terjadi di Jati Anom jika kakaknya kawin kelak. Setelah itu, jalan telah terbuka pula baginya. Setelah membersihkan dirinya, maka ia pun kemudian kembali kepada gurunya, menyusul Suandaru yang telah lebih dahulu. Sejenak mereka menunggu gurunya yang juga pergi ke Pakiwan bersama Ki Sumangkar untuk kemudian bersama-sama menghadap Tuhannya, dalam suatu saat yang khusyuk. Setelah selesai, barulah Agung Sedayu dan Suandaru pergi beristirahat, berbaring-baring sejenak di dalam bilik gandok itu. Mereka bangkit ketika gurunya masuk ke ruangan itu bersama Ki Sumangkar, namun gurunya segera berkata, "Berbaringlah. Kau perlu beristirahat." "Kami tidak terlalu lelah," jawab Agung Sedayu. "Tidak. Kau tentu lelah." "Seandainya tidak, berbaringlah. Aku tidak akan membicarakan masalah yang berat. Aku hanya akan berbicara saja untuk mengisi waktu sampai matahari naik." Agung Sedayu ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Maaf, kami berbaring." "Ya, berbaringlah." Suandaru pun menyahut, "Tetapi dengan berbaring, aku dapat tertidur tanpa aku sadari." "Tidurlah jika kau mengantuk." Suandaru tersenyum. Tetapi ia memang lebih senang berbaring daripada duduk di bibir amben bambunya, setelah hampir semalam suntuk ia duduk di atas punggung kuda. "Bagaimana dengan anak-anak muda itu?" bertanya Kiai Gringsing kemudian. "Tidak apa-apa Guru," jawab Suandaru. "Meskipun mereka masih berkeliaran dan berkumpul di gardu-gardu, tetapi mereka sudah dapat ditenangkan. Kehadiranmu memang dapat menenangkan mereka, meskipun kekecewaan masih tetap ada di dalam hati. Namun mereka merasa kau perhatikan, sehingga meskipun malam telah larut, kau kunjungi mereka di gardu-gardu." "Ya. Jadikanlah suatu pengalaman," berkata Kiai Gringsing. "Anak-anak muda yang sudah bergerak, tetapi tidak mendapat sasaran, kadang-kadang dapat menumbuhkan persoalan tersendiri. Namun demikian, di dalam keadaan yang semakin gawat ini, cobalah memelihara ikatan yang telah ada." Suandaru mengerutkan keningnya. Disadari atau tidak disadari, Sangkal Putung akan tersentuh oleh perkembangan hubungan antara Pajang dan Mataram. Jika hubungan itu semakin baik, daerah ini pun akan menjadi semakin baik. Tetapi jika hubungan itu memburuk, maka daerah ini akan mengalami kesulitan pula, karena daerah ini berada di jalur lurus antara Pajang dan Mataram. Suandaru mengerutkan keningnya. Ia menyadari bahwa persoalan Pajang dan Mataram pasti akan mempengaruhi kademangannya. Persoalan Jipang dan Pajang pun menyangkut keamanan dan ketentraman Sangkal Putung, apalagi Mataram dan Pajang. Justru karena Sangkal Putung merupakan daerah yang subur, maka Sangkal Putung akan dapat dijadikan daerah perbekalan yang mantap. Baik Mataram maupun Pajang di dalam keadaan yang memburuk, memerlukan daerah perbekalan. Karena itu Suandaru, berkata Kiai Gringsing. Sebelum persoalan yang menyangkut daerah ini menjadi semakin gawat, meskipun bukan itu yang kami harapkan, maka kau lebih dahulu dapat menyiapkan dirimu sendiri dan Agung Sedayu. Maksudku, sebelum kau terlibat di dalam persoalan yang berlarut-larut tanpa diketahui ujung dan pangkalnya, lebih baik kau selesaikan dahulu persoalan-persoalan pribadimu. Tiba-tiba hampir berbareng Suandaru dan Agung Sedayu bangkit. Hampir berbarengan pula keduanya bertanya, "Maksud Guru?" "Tentu persoalan-persoalan kalian berdua sebagai anak-anak muda. Bukankah menurut Agung Sedayu, anak Mas Untara juga hampir menginjak masa baru di dalam hidupnya? Nah, jika demikian, Suandaru dan Agung Sedayu pun dapat segera menyusulnya. Tetapi tentu terlebih dahulu, persoalan-persoalan yang menyangkut adat upacara harus dipenuhi." Kedua anak-anak muda itu menundukkan kepalanya.
Maksudku, setelah anak Mas Untara selesai, ayahmu Suandaru harus segera datang ke Menoreh. Ki Gede Menoreh pasti sudah terlampau lama menunggu. Apalagi ia kini menjadi cacat. Tentu ia memerlukan seseorang yang akan segera menjadi pelindung Pandanwangi. Berbareng dengan itu, anak Mas Untara pun harus menghadap Ki Demang Sangkal Putung untuk minta secara resmi agar Sekar Mirah diperkenankan hidup bersama Agung Sedayu. Kedua anak-anak muda itu sama sekali tidak menyahut. Tetapi keduanya hanya menundukkan kepalanya saja, meskipun keduanya dapat mengerti bahwa yang dikatakan oleh gurunya itu memang bukan sekedar persoalan yang tidak bersungguh-sungguh yang dapat sekedar didengarkannya sambil berbaring. Namun demikian keduanya tidak dapat segera menanggapinya. Tetapi Kiai Gringsing pun memang tidak memerlukan jawaban. Ia hanya sekedar memberi bahan pertimbangan bagi anak-anak itu agar dikemukakannya kepada orang tuanya. Tetapi Suandaru ternyata bertanya, "Apakah ayah dan ibu harus pergi menempuh jarak sejauh itu, Guru?" "Ya, terutama ayahmu. Tetapi karena perjalanan yang sulit, maka agaknya ibumu tidak usah ikut pun tidak akan menimbulkan persoalan apapun. Selain Nyai Gede Argapati juga sudah tidak ada lagi, Ki Gede pun akan menyadari betapa sulitnya perjalanan seorang perempuan melintasi alas Mentaok, yang meskipun sebagian sudah dibuka. Menyeberangi Kali Opak dan menghadapi kerusuhan yang dapat timbul di sepanjang jalan. Karena setiap saat dapat tumbuh kelompok-kelompok penyamun yang mengganggu jalan di daerah yang berhutan-hutan. Apalagi daerah yang semakin ramai, tetapi belum dilengkapi dengan jalur-jalur jalan yang memadai." Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti bahwa hal itu memang harus dilakukan dan ayahnya pun harus tidak berkeberatan. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian adalah, apakah dalam keadaan yang semakin gawat, ayahnya dapat meninggalkan Sangkal Putung. Tetapi Untara, seorang senapati yang bertanggung jawab di daerah selatan ini sempat juga memikirkan kebutuhan manusiawi. Sebagai seorang laki-laki, ia akan sampai juga pada suatu saat, bahwa ia harus hidup bersama dengan seorang istri, berkata Suandaru di dalam hatinya. Namun kemudian, tetapi ia tidak perlu meninggalkan tugasnya. Tetapi Suandaru tidak mengatakan persoalan itu. Waktunya masih cukup panjang. Setelah bulan depan. Setelah Untara benar-benar kawin, sehingga ayahnya akan sempat menghadiri perkawinan itu. Demikianlah, ternyata bahwa Untara tidak sekeras yang dibayangkan oleh Agung Sedayu sebelumnya. Ternyata ia menerima adiknya dengan baik, setiap Agung Sedayu berkunjung kepadanya bahkan sekali-sekali bersama-sama dengan Suandaru. "Hi, kau masih saja bulat," berkata Untara ketika Suandaru datang untuk pertama kalinya ke Jati Anom. Suandaru tertawa. "Tetapi kau jadi bertambah pendek." Untara meneruskan. "Mungkin," jawab Suandaru. "Aku memang bertambah pendek. Tetapi Kakang Untara bertambah tampan. Aku belum pernah melihat Kakang Untara berpakaian serasi sekarang." Ah. Semakin dekat dengan hari-hari yang mendebarkan itu, Kakang Untara harus lebih banyak mesu diri. Berpuasa dan banyak memberi kepada orang lain, agar kelak Kakang Untara mendapat seorang anak yang seperti dicita-citakan. Untara tertawa. Selama di Sangkal Putung ia mengenal Suandaru sebagai seorang anak muda yang terbuka hatinya, suka bergurau, tetapi hatinya sekeras batu. Namun ternyata, hubungan yang akrab antara Untara dan adiknya, apalagi dengan Suandaru, menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian perwiranya. Kebencian mereka kepada Agung Sedayu masih saja melekat di hati mereka. Terutama perwira yang pernah dikalahkan di dalam perkelahian di tengah sawah oleh Agung Sedayu. Tetapi Untara adalah seorang senapati yang sangat berpengaruh bagi mereka, sehingga tidak seorang pun yang dengan terang-terangan berani menentangnya. Saat perkawinan Untara itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Sebagai seorang senapati, maka para perwira tinggi di Pajang, mau tidak mau harus memperhatikan hari yang penting bagi jalur kehidupan Untara itu. Karena itu, maka Jati Anom pun untuk beberapa saat menjadi pusat perhatian bagi pemimpin pemerintahan di Pajang. Yang akan dirayakan adalah seorang senapati besar, sedang yang memangku perhelatan yang akan berlangsung adalah Widura, pengganti ayah ibunya, juga seorang bekas prajurit Pajang yang namanya dikenal sejak perlawanan yang sangat berat menghadapi tekanan Tohpati di Sangkal Putung. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang di Jati Anom sibuk menghadapi hari yang besar bagi Untara, yang menjadi semakin dekat, Agung Sedayu dan Suandaru yang sedang berada di luar padukuhannya terkejut,
ketika dijumpainya seorang yang berdiri di tengah jalan menghentikan langkahnya. Menilik pakaiannya, ia bukan orang Sangkal Putung, bukan pula dari padukuhan di sekitarnya. Pakaiannya yang kotor dan kumal menunjukkan bahwa ia telah menempuh suatu perjalanan yang jauh. Namun dua pasang mata yang tajam itu, melihat di balik bajunya, sebilah keris yang dianggar di lambungnya. "Bukankah kisanak yang bernama Agung Sedayu dan Swandaru Geni?" bertanya orang itu. Agung Sedayu dan Swandaru tidak segera menyahut. Namun akhirnya hampir berbareng mereka berkata lantang, "Wanakerti." Orang itu membuka tudung kepalanya. Sambil tersenyum ia berkata, "Kalian masih mengenal aku?" Sambil menepuk pundaknya Agung Sedayu menyahut, "Wajahmu hampir tidak aku kenal karena debu yang melekat. Tetapi aku tidak lupa warna suaramu." Wanakerti tertawa. "Marilah, datanglah ke rumahku. Bukankah kau memang mencari kami berdua?" Wanakerti menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Aku memang mencari kalian berdua. Tetapi aku tidak akan singgah ke Kademangan Sangkal Putung." "Kenapa?" Wanakerti tidak segera menjawab. Keraguan-raguan membayang pada sorot matanya. Namun kemudian ia berkata, "Apakah aku masih berhadapan dengan Agung Sedayu dan Swandaru yang dahulu?" Kedua anak muda itu mengerutkan keningnya. Yang menyahut adalah Agung Sedayu. "Kaulah yang terasa asing bagiku. Kenapa tiba-tiba saja kau bertanya demikian?" Wanakerti tersenyum. Jawabnya kemudian, "Jika demikian, kalian masih tetap Agung Sedayu dan Swandaru yang aku kenal dan yang dikenal baik oleh Raden Sutawijaya." "Kau mengemban tugas dari Raden Sutawijaya?" Agung Sedayu langsung menyentuh persoalan yang dibawa oleh Wanakerti. Wanakerti menganggukkan kepalanya. "Apakah kau akan mengatakan kepadaku?" "Ya." Hanya Agung Sedayulah yang dapat menjawabnya dengan tepat jika dikehendakinya. "Kau aneh," desis Agung Sedayu. "Maksudku, aku hanya ingin berhati-hati." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mencoba mengerti kenapa Wanakerti menjadi sangat berhati-hati terhadapnya setelah ia berada di Sangkal Putung. "Baiklah," berkata Agung Sedayu, kemudian, "aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu kalau aku mengerti." "Kau tentu mengerti." Wanakerti tersenyum. Agung Sedayu mencoba tersenyum pula betapapun hambarnya. "Agung Sedayu," berkata Wanakerti, "aku hanya ingin mendapat kepastian, apakah Untara benar-benar akan kawin?" Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab, "Kau tentu sudah mendengarnya." "Ya. Aku memang mendengar cerita bahwa Untara akan segera kawin. Karena itu aku akan meyakinkannya." "Kau terlampau teliti." "Maksudku Raden Sutawijaya." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Kau tentu sudah mendapat bahan yang lengkap dari hari perkawinan itu." "Aku memang harus mendapat bahan yang lengkap. Jika aku kembali ke Mataram, aku harus memberikan perincian yang sekecil-kecilnya dari perkawinan itu. Dan aku mengharapkan dapat memenuhi tugas itu. Karena itu, aku menemuimu." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. "Bagiku kau adalah seorang yang paling dekat dengan Untara, dan kau adalah orang yang sudah aku kenal dan mengenal aku dan Raden Sutawijaya. Apakah yang sebenarnya ingin kau ketahui? Hari perkawinannya atau siapakah istrinya?" "Kedua-duanya, dan kenapa Untara kawin dengan Putri Rangga Parasta?" "Oh, jadi kau sudah tahu, dengan siapa Kakang Untara akan kawin?" "Aku juga sudah mendengar, bahwa istri Kakang Untara bernama Tundun Sari, Putri Rangga Parasta. Tetapi aku tidak tahu apakah sebabnya." Menurut Paman Widura, istri Kakang Untara sebaiknya adalah seorang gadis yang mengerti tentang Kakang Untara, sabar, dan luruh. Menurut pendapatku, Tundun Sari memenuhi syarat itu, sehingga agaknya Paman Widuralah yang telah menghubungkannya." Wanakerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya, "Memang mungkin suatu kebetulan. Tetapi Rangga Parasta adalah salah seorang yang tidak pernah sesuai jalan pikirannya dengan Ki Gede Pemanahan, hampir di segala hal." "Ah," desis Agung Sedayu dan Swandaru hampir berbareng. "Tanggapan itu agaknya sudah terlampau jauh," sahut Agung Sedayu, "barangkali Kakang Untara tidak pernah memikirkannya," sambung Swandaru.
Memang mungkin sekali. Untara mungkin tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi siapakah yang menempatkan Untara pada tempat yang akan menjadi pusat persoalan itulah yang ingin aku ketahui. Agung Sedayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, itu pun tidak ada hubungannya apa-apa. Tentu Paman Widura yang menjadi penghubung. Mungkin Paman Widura sama sekali tidak menghiraukan persoalan-persoalan semacam itu. Wanakerti tersenyum. Katanya, Widura adalah bekas seorang pemimpin prajurit Pajang. Jadi kau menyangka bahwa bukan saja kebetulan kalau Paman Widura memilih Tundun Sari bagi istri Kakang Untara? Mungkin bukan Widura sendiri. Aku sangka pasti ada perantara yang lain yang telah mempertemukan Widura dengan Rangga Parasta. Aku tahu. Paman Widura mengenal Rangga Parasta dengan baik. Mungkin dalam suatu kunjungan atau dalam suatu pembicaraan masalah itu tersentuh, sehingga terbukalah jalan bagi persoalan itu untuk seterusnya. Wanakerti mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin. Tetapi kemungkinan yang aku katakan bukan mustahil. Seseorang yang ingin menyeret langsung Untara ke dalam persoalan yang gawat ini dengan mempergunakan hubungan yang paling erat di dalam hidup seseorang. Kau tentu sudah tahu bahwa banyak prajurit yang tidak senang melihat perkembangan Mataram. Mereka merindukan Pajang yang besar. Tetapi mereka kehilangan harapan karena sifat Sultan Pajang yang dengan perlahan-lahan telah berubah dari perjuangan yang gigih untuk mencapai cita-citanya kepada kemukten yang berlebih-lebihan sekarang ini. Namun mereka tidak ingin melihat orang lainlah yang akan dapat meneruskan perjuangan Pajang untuk mencapai kebesarannya, meskipun pusat pemerintahan itu kelak akan berganti nama. Ki Wanakerti, bertanya Agung Sedayu. Apakah kira-kira demikian juga yang dikatakan oleh Raden Sutawijaya, jika aku langsung menjumpainya? Tiba-tiba saja wajah Wanakerti menegang. Namun sejenak kemudian ia tertawa. Memang mungkin tidak tepat seperti yang aku katakan. Agaknya kau memang seorang anak muda yang tangkas. Kau agaknya menangkap sikapku sendiri terselip di antara kata-kataku. Namun demikian, sikap Raden Sutawijaya tidak akan jauh berbeda. Kau sudah mengambil kesimpulan, Ki Wanakerti, berkata Swandaru. Agaknya Raden Sutawijaya belum mengambil kesimpulan sejauh itu. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku keliru. Ternyata aku berbicara dengan murid-murid Truna Podang. Tetapi pada dasarnya, tugas itu memang harus aku jalankan. Aku percaya bahwa Raden Sutawijaya ingin mendapat bahan pertimbangan tentang perkawinan Kakang Untara dengan Tundun Sari. Tetapi belum mengambil sikap seperti yang kau katakan. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum. Ternyata ia berhadapan dengan anak-anak muda yang berpikir dengan tangkas, seperti ketangkasan mereka dalam olah kanuragan. Karena itu, maka katanya kemudian, baiklah. Aku akan surut beberapa langkah. Aku akan membatasi pertanyaanku dengan pertanyaan-pertanyaanku yang pertama. Apakah perkawinan Untara dengan Putri Rangga Parasta itu hanya suatu kebetulan atau ada seseorang yang sengaja menjerat Untara ke dalam suatu sikap yang keras terhadap Mataram? Ki Wanakerti, berkata Agung Sedayu. Aku yakin bahwa Kakang Untara bukan anak-anak lagi. Ia adalah seorang senapati yang sudah dewasa. Senapati yang mempunyai sikap yang masak. Jika ia sudah menempatkan dirinya di bawah perintah Sultan Pajang, ia akan menjalankannya, menjadi atau tidak menjadi menantu Rangga Parasta. Tetapi kalau Kakang Untara bersikap lunak terhadap Mataram, ia akan tetap bersikap demikian. Jika kemudian ada perkembangan sikapnya, itu sama sekali bukan karena ia memperistri Putri Rangga Parasta, tetapi itu adalah perkembangan nalarnya sendiri. Ki Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, ya, aku mengerti. Tetapi kalian tidak boleh mengabaikan pengaruh seorang perempuan di dalam jalan kehidupan kita. Mungkin karena kalian belum kawin sajalah kalian tidak menyadari betapa pentingnya. Kau lihat, apa yang terjadi dengan Sultan Pajang sekarang ini? Kau berkata lagi tentang sikapmu sendiri. Oh, maaf. Tetapi baiklah. Mudah-mudahan tanggapanmu terhadap Untara tepat. Kau adalah adiknya dan kau pasti mengenal sifat-sifatnya. Aku yakin. Demikian juga sikap Paman Widura. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, jadi tepatnya kapan Untara akan kawin?
Agung Sedayu dan Swandaru saling berpandangan sejenak. Mereka tampak ragu-ragu untuk menjawab. Aku tidak akan berbuat apa-apa, berkata Wanakerti. Juga Raden Sutawijaya tidak akan berbuat apa-apa. Kami hanya ingin tahu. Maaf, apakah perkawinan inilah yang sebenarnya meningkatkan kesibukan pasukan Pajang di Jati Anom? Oh, Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Aku mengerti. Baiklah. Perkawinan akan berlangsung 10 hari lagi. Tentu kehadiran para prajurit di Jati Anom adalah karena perkawinan Kakang Untara. Bukan karena perkawinan itu sekedar sebagai alasan yang tersamar untuk meningkatkan kegiatan para prajurit Pajang yang sedang menghadapi Mataram, atau katakanlah, bahwa selagi Untara kawin, pasukan yang sudah dipersiapkan akan maju mendekat ke Mataram, bahkan lebih jelek lagi dari itu, menyerang Mataram. Wajah Wanakerti menegang sejenak. Namun sekali lagi ia tersenyum dan berkata, terima kasih. Beruntunglah, bahwa aku berbicara dengan anak-anak muda yang dewasa. Aku kira bahan-bahan yang harus aku kumpulkan untuk sementara sudah cukup. Apakah Ki Wanakerti benar-benar tidak akan singgah ke rumahku? Bertanya Swandaru. Terima kasih. Lain kali aku akan singgah. Sekarang aku harus secepatnya kembali. Raden Sutawijaya menunggu keteranganku. Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Namun Swandaru masih juga berkata, Ki Wanakerti. Guru, maksudku Ki Trunapodang akan senang sekali menerimamu, jika kau mau singgah. Maaf, sampaikan kepada Kiai Gringsing, bukankah gurumu bernama Kiai Gringsing? Sahut Wanakerti. Bahkan kali ini aku tidak akan dapat singgah. Sayang sekali. Jika Ki Wanakerti dapat bertemu, maka setidak-tidaknya guru akan teringat kepada hutan yang lebat itu dan mungkin kau akan mendengar pertanyaannya, bagaimana sikapmu dan sikap Raden Sutawijaya terhadap Pangeran Benawa. Sekali lagi wajah Wanakerti menegang. Tetapi ia pun tersenyum pula sambil berkata, Pangeran Benawa adalah seorang yang baik menurut Raden Sutawijaya. Terlalu baik. Namun kemudian Wanakerti berkata, sudahlah. Lain kali kita berbicara banyak tentang Pajang, tentang Sultan Adiwijaya, tentang Pangeran Benawa. Dan tentang Raden Sutawijaya sendiri, potong Agung Sedayu. Ya, tentang Raden Sutawijaya sendiri. Wanakerti mengangguk-angguk. Sekarang aku minta diri. Aku menunggu kalian sejak pagi di bawah pohon randu itu. Aku yakin bahwa suatu saat kalian akan keluar dari padukuhan. Kebetulan sekali. Bagaimana kalau aku tidak keluar juga? Terpaksa sekali aku berjalan melalui Regol Kademangan. Tetapi aku memang tidak ingin singgah. Maaf. Sekarang aku minta diri. Apakah kau tidak membawa tunggangan? Wanakerti tidak menjawab, tetapi ia tersenyum. Agung Sedayu dan Swandaru tersenyum. Bahkan Swandaru berkata, aku tahu, kau sembunyikan kudamu, atau seseorang menunggumu di tempat lain sambil menunggui kudamu. Apakah kau sekarang menjadi petugas sandi dari Mataram? Wanakerti berdesis. Tetapi ia tidak menjawab selain senyumnya yang masih saja tampak di bibir. Hati-hatilah. Jangan kau sesorah di simpang 4. Inilah petugas sandi dari Mataram, supaya orang-orang itu tahu bahwa kau seorang petugas sandi. Agung Sedayulah yang kemudian menggamit Swandaru. Terima kasih, berkata Wanakerti sambil masih saja tersenyum. Aku minta diri. Demikianlah, maka Wanakerti pun segera meninggalkan Agung Sedayu dan Swandaru yang masih termangu-mangu untuk sesaat. Namun ketika Wanakerti menjadi semakin jauh, maka Agung Sedayu pun berkata, marilah kita kembali. Kita beritahukan kedatangannya kepada guru. Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Ia masih memandang Wanakerti yang berjalan semakin lama seakan-akan menjadi semakin cepat. Desisnya. Di mana kudanya ditinggalkan? Tentu agak jauh. Tetapi biarlah. Kita sekarang menemui guru. Keduanya pun kemudian segera kembali ke Kademangan. Yang pertama-tama mereka beritahu tentang kehadiran Wanakerti adalah Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, Kiai Gringsing kemudian berkata, ternyata ketegangan yang ada antara Mataram dan Pajang semakin lama semakin meningkat, meskipun masih belum sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Tetapi agaknya Mataram pun selalu bercuriga seperti juga para prajurit di Pajang. Setiap orang membuat terjemahan sendiri mengenai keadaan yang berkembang, sahut Agung Sedayu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan Sumangkar pun berkata, mungkin sekedar suatu sikap berhati-hati. Ya, berkata Suandaru. Tetapi agak berlebih-lebihan. Kedua orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka memang membayangkan hubungan batin yang semakin renggang telah terjadi antara Sultan Pajang dengan putra angkatnya, Raden Sutawijaya. Keduanya tidak dapat menemukan jalan yang menghindarkan mereka dari ketegangan itu. Tetapi Mataram tidak akan berbuat sesuatu lebih dahulu, berkata Kiai Gringsing. Kecuali Mataram memang belum siap, aku kira para pemimpin di Mataram masih menaruh hormat kepada Sultan Pajang, meskipun ternyata mereka tidak lagi dapat bekerja bersama. Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepala. Mereka pun berpendapat bahwa Sutawijaya tidak akan mengambil sikap yang keras terhadap Pajang jika tidak terpaksa. Namun mereka pun sadar bahwa yang menentukan bukan saja Sutawijaya. Orang-orang yang langsung berada di lingkungan keprajuritan dapat memancing suasana, sehingga pada suatu saat, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain kekerasan. Demikian juga agaknya para prajurit Pajang. Mereka tidak ingin menunggu Mataram menjadi kuat. Bahkan beberapa orang di antara mereka berpendapat, Mataram harus dihancurkan segera sebelum berkembang. Tetapi pemimpin tertinggi dari kedua daerah yang semakin lama menjadi semakin jauh itu masih selalu mencoba mengekang diri, agar mereka tidak terperosok ke dalam pertentangan yang semakin dalam. Meskipun demikian, Kiai Gringsing dan murid-muridnya serta Ki Sumangkar tidak menganggap perlu menyampaikan hal itu kepada Untara. Dengan demikian akan dapat menimbulkan ketegangan perasaan justru menjelang hari perkawinannya. Karena mereka berpendapat, Mataram tidak akan berbuat kasar. Namun demikian, memang mungkin sekali ada orang yang berusaha memancing di air keruh, atau sengaja menimbulkan kesan tentang hubungan yang semakin jelek antara Pajang dan Mataram. Orang-orang yang licik seperti Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak, dapat saja berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkan kesan seakan-akan pihak-pihak yang sedang dibakar oleh ketegangan itulah yang telah berbuat. Bahkan mungkin orang-orang Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak yang kecewa atas kegagalan mereka, sengaja membuat keributan di sekitar Jati Anom dan menyebut dirinya orang-orang dari Mataram, sehingga dengan demikian, mereka akan dapat mengambil keuntungan dari pertentangan yang akan terjadi. Apakah kita dapat berbuat sesuatu, Guru? Bertanya Suandaru. Mungkin kita dapat berbuat sesuatu, jawab gurunya. Dalam saat-saat perkawinan itu, kita pasti akan hadir. Nah, kita dapat berhati-hati menanggapi setiap persoalan. Di tempat itu tentu akan penuh dengan perwira dari Pajang kawan-kawan Untara. Jika penjagaan tidak cukup baik, memang mungkin sekali timbul persoalan yang tidak kita kehendaki dari orang-orang yang sengaja akan mengambil keuntungan dari suasana yang memburuk itu. Bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati. Kita adalah orang-orang yang berdiri di luar pertentangan itu sendiri, berkata Sumangkar. Sehingga kita dapat memandang persoalannya dari jarak yang cukup. Kedua murid Kiai Gringsing itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti apa yang sebaiknya mereka lakukan, dan mereka pun telah menyediakan diri mereka untuk melihat setiap kemungkinan yang tidak diharapkan selama perkawinan Senapati Pajang yang berkuasa di daerah selatan ini berlangsung, apalagi di dalam kemelutnya ketegangan yang semakin memuncak. Demikianlah, semakin dekat dengan hari-hari perkawinan, Widura yang akan menjadi orang tua Untara, menjadi semakin sibuk. Rumahnya menjadi semakin ramai oleh orang-orang yang mulai menyiapkan segala sesuatu. Dari rumah itulah, Untara akan berangkat ke rumah mempelai perempuan beberapa hari sebelum hari perkawinan. Dan pada hari yang kelima, di rumah Widura itulah akan diselenggarakan upacara menerima sepasang pengantin itu oleh orang tua pengantin laki-laki yang akan dilakukan oleh Widura. Hari-hari yang menegangkan adalah justru pada hari kelima. Pada hari upacara sepasaran dan menjemput pengantin itulah, kemungkinan-kemungkinan dapat terjadi, karena justru rumah Untara di Jati Anom, sedang mempelai perempuan, putra Rangga Parasta, berada jauh di belakang garis tegang antara Pajang dan Mataram, karena Rangga Parasta tinggal di Pengging. Tetapi Rangga Parasta sendiri jarang sekali berada di rumahnya. Ia hampir selalu berada di Pajang karena setiap saat ia diperlukan oleh pimpinan tertinggi pemerintahan di Pajang. Demikianlah,
Maka menjelang keberangkatan Untara ke Pengging beberapa hari menjelang hari perkawinan itu, Agung Sedayu sudah berada di Jati Anom. Sebagai seorang saudara muda, ia ikut sibuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Bahkan Swandaru pun ternyata bersedia tinggal bersamanya di rumah Widura untuk mengawaninya. "Kenapa kau tidak tinggal di rumahmu sendiri?" bertanya Swandaru. "Bukankah rumahmu cukup besar? Bahkan seandainya Untara merayakan perkawinannya di rumahnya itu pun agaknya pantas juga, karena rumah itu cukup baik. Rumah itu kini dipergunakan untuk kepentingan prajurit Pajang. Apalagi Paman Widura yang mewakili ayah dan ibu minta Untara tinggal di sini. Agaknya Paman Widura ingin sekali-sekali menyelenggarakan perhelatan, karena anak-anaknya sendiri masih terlalu muda untuk kawin." Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti bahwa Untara seorang senapati besar dari Pajang itu, pasti akan merelakan rumahnya untuk kepentingan para prajurit, meskipun ia sendiri membutuhkannya. "Jadi, bagaimana dengan kau kelak?" tiba-tiba saja Swandaru bertanya. "Bagaimana dengan aku?" "Ya, jika kau kawin kelak, dan rumah itu masih saja ditempati para prajurit. Mereka tidak akan tinggal di rumah itu untuk selamanya. Aku juga tidak tahu di mana Kakang Untara akan tinggal setelah ia kawin. Apakah ia akan tinggal bersama-sama dengan para perwira itu, atau ia akan tinggal bersama Paman Widura?" Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, rumah Widura menjadi semakin sibuk. Untara sudah meninggalkan rumahnya sendiri yang dihuni oleh para perwira dan tinggal bersama Widura. Tugasnya sehari-hari telah diserahkannya kepada perwira yang tertua kedudukan dan umurnya. Tetapi hal-hal yang penting masih tetap ditanganinya sendiri. "Kau sudah harus mulai mengurangi makan dan minum," gurau Swandaru yang juga tinggal bersama Agung Sedayu di rumah Widura menjelang hari perkawinan itu. Untara tertawa, jawabnya. "Aku harus makan dan minum lebih banyak lagi, supaya aku kelihatan agak gemuk. Kalau kau kelak kawin, maka setahun sebelumnya kau harus sudah mengurangi makan dan minum supaya kau sedikit ramping karenanya." Keduanya tertawa. Agung Sedayu yang ada di antara mereka pun tertawa pula. Namun di dalam hati Agung Sedayu melihat perubahan, meskipun perlahan-lahan, pada diri kakaknya. Sebelum kakaknya berbicara tentang kawin, wajahnya selalu bersungguh-sungguh dan hampir tidak pernah tersenyum, apalagi tertawa. Tetapi kini ia sudah dapat bergurau. Tiba-tiba terngiang kata-kata Wanakerti di telinganya. "Mungkin karena kalian belum kawin sajalah kalian tidak menyadari betapa pengaruhnya, dan sebelumnya. Tetapi kalian tidak boleh mengabaikan pengaruh seorang perempuan di dalam jalan kehidupan kita." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Belum lagi Untara kawin, pengaruh itu sudah nampak padanya. Apalagi kelak, jika setiap hari Untara akan bergaul dengan istrinya. Jika istrinya mempunyai sikap tertentu, sikap itu pasti akan berpengaruh betapapun kecilnya. Tergantung kepada sifat seorang perempuan, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Ia dapat berpengaruh baik dan dapat berpengaruh kurang baik, bahkan dapat menjadi buruk. Dan tiba-tiba saja terbersit suatu pertanyaan di dalam dirinya. Bagaimana dengan Sekar Mirah? Agung Sedayu mencoba untuk menilai gadis sangkal putung itu. Namun sebelum ia menemukan sesuatu padanya, terdengar Untara berkata, "Aku berterima kasih jika kalian mau tinggal di sini selama aku berada di Pengging." Menjelang hari kelima setelah hari perkawinan, Paman Widura pasti sibuk sekali. "Apakah kalian bersedia?" "Tentu," sahut Swandaru. "Aku senang tinggal di sini, asal dapur Paman Widura masih terus berasap. Tetapi jika api sudah padam, aku akan segera kembali ke sangkal putung." Sekali lagi mereka tertawa. Dan Swandaru pun kemudian berkata, "Guru akan datang juga bersama Ki Sumangkar pada hari kelima itu. Mereka akan datang bersama ayah, ibu, dan Sekar Mirah. Mereka akan ikut merayakan upacara ngunduh pengantin pada hari kelima itu." Tentu. Paman Widura dengan resmi sudah mengundang mereka. Tetapi sudah tentu bahwa mereka tidak akan datang tepat pada hari sepasaran itu. Kami mengharap mereka datang sehari atau 2 hari sebelumnya. Ayah terlampau sibuk. Tetapi mungkin guru dan Ki Sumangkar. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sekilas tampak sesuatu membayang di wajahnya, namun ia pun kemudian tersenyum. Beberapa orang prajurit akan ikut membantu Paman Widura pula. Jika tidak, Paman Widura pasti akan terlalu lelah.
Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun mereka pun dapat menangkap ungkapan yang terloncat dari keterangan itu. Bahkan rumah ini memang memerlukan pengamanan yang sebaik-baiknya menjelang hari-hari yang akan menjadi sangat ramai itu. Para prajurit yang akan berada di halaman rumah ini tentu bukan sekedar membantu memasang tarup dan membuat pagar-pagar batas di halaman. Agaknya Untara pun mengetahui bahwa Agung Sedayu dan Swandaru yang memiliki ketajaman daya tangkap itu dapat mengerti maksud kata-katanya, sehingga karena itu, maka Untara pun tersenyum sambil berkata, "Bukankah Paman Widura memang perlu dibantu?" "Ya, ya," sahut Agung Sedayu. "Paman Widura memang perlu dibantu oleh para prajurit, meskipun anak-anak muda Jati Anom cukup banyak yang pandai memasang tarup." Untara tertawa. Agung Sedayu dan Swandaru pun tertawa pula. "Itulah sulitnya," berkata Untara kemudian. "Sebenarnya aku lebih senang hidup dalam suasana yang wajar. Jika kalian kawin, tidak banyak orang akan mempersoalkan. Dan sudah barang tentu tidak banyak orang yang berniat untuk berbuat sesuatu. Tetapi itulah kesulitanku. Aku harus memperhatikan banyak segi yang mungkin dapat terjadi." "Itu pun wajar," sahut Swandaru. "Setiap persoalan mempunyai neracanya masing-masing. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang menguntungkan, ada yang justru merepotkan. Demikian juga yang akan terjadi dengan Kakang Untara. Jika aku kawin, tidak akan ada sekelompok perwira yang akan mengiringi aku, tidak ada sepasukan kehormatan yang akan berjalan di depanku dan tidak akan ada salam selamat dari Sultan Pajang. Tetapi aku juga tidak perlu mengawasi setiap sudut rumahku, karena tidak akan ada kemungkinan gangguan apapun juga, selain dari laki-laki yang kebetulan jatuh cinta kepada bakal istriku." Untara tertawa semakin keras, sehingga beberapa orang yang sedang sibuk di halaman berpaling kepadanya. Untara nampaknya memang gembira sekali menjelang hari perkawinannya itu. "Selama ini Kakang Untara selalu bergulat dengan tugas-tugas keprajuritannya," berkata Agung Sedayu di dalam hati. Sekarang ia dapat melupakan tugas-tugas itu sejenak, sehingga ia sempat bergurau dan tertawa dengan bebas tanpa diganggu oleh perkembangan keamanan dan ketegangan yang semakin meningkat di perbatasan Alas Mentaok. Namun dalam pada itu, selagi mereka bergurau dan tertawa berkepanjangan di pendapa, seseorang naik dengan tergesa-gesa. Meskipun ia tidak berpakaian seorang prajurit, tetapi menilik sikapnya, orang itu pasti seorang petugas sandi yang diperbantukan kepada Widura di dalam perhelatan itu. "Ki Untara," ia berkata dengan suara yang dalam. "Ada sekelompok orang memasuki padukuhan Jati Anom. Siapa menurut dugaanmu?" "Kami belum mendapat kepastian, tetapi kami kira mereka datang dari Mataram." "Mataram." Untara mengerutkan keningnya, sedang Agung Sedayu dan Swandaru pun terkejut pula karenanya. "Apakah kau sudah melaporkan kepada pimpinan yang aku serahi tugas pengamanan daerah ini?" "Tidak. Mereka bukan sepasukan prajurit bersenjata." "Jadi?" "Sepasukan prajurit sudah siap di sekitar jalan masuk ke padukuhan ini. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa." "Apa yang mereka lakukan?" "Mereka adalah sekelompok orang yang membawa 5 atau 6 buah jodang yang dihiasi dengan janur-janur kuning. Mereka menuju ke rumah ini." "Jodang? Dari mana kau bilang?" "Dari Mataram." Untara menjadi tegang sejenak. "Mungkin. Tetapi kami belum mendapat kepastian." "Apakah para penjaga regol tidak menghentikan mereka dan bertanya tentang mereka?" "Ya, sedang dilakukan." Untara menjadi berdebar-debar. Karena itu, maka ia pun segera berkata, "Kemasi pendapa ini. Bentangkan tikar yang baik. Jika benar mereka datang dari Mataram, mereka adalah tamu-tamu terhormat." Untara berhenti sejenak, lalu katanya kepada Agung Sedayu, "Aku akan membenahi pakaian, dan panggillah Paman Widura." Agung Sedayu pun kemudian bergeser. Ketika Swandaru akan ikut pula, Untara mencegahnya. "Kau di sini. Sebelum Paman Widura datang, temuilah jika mereka naik ke pendapa. Kau mewakili aku sampai aku selesai." Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Karena itu, ketika Agung Sedayu pergi mencari Widura dan Untara masuk ke ruang dalam, Swandaru masih tetap berada di pendapa. Bahkan ia turut membantu membentangkan tikar yang lebih baik dari yang mereka pakai sehari-hari.
Sejenak kemudian, orang-orang yang tinggal di sebelah-menyebelah jalan yang dilalui oleh iring-iringan itu pun saling berdesakan di pinggir jalan yang menghubungkan jalan-jalan Padukuhan di Kademangan Jati Anom. Orang-orang dari Banyu Asri pun dengan terheran-heran melihat sekelompok orang-orang dalam pakaian kebesaran dan kelengkapan yang sangat baik membawa beberapa buah jodang yang dihias sebaik-baiknya pula dengan janur kuning dan kain berwarna. Tentu hadiah dari Sultan Pajang untuk Untara, desis seseorang. Anak Kisadewa itu ternyata bernasib baik. Ia mempunyai kedudukan yang terpandang dan mendapat perhatian khusus dari Sultan. Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi pakaian kebesaran yang dipakai oleh orang-orang yang membawa jodang itu sangat mempesona. Seakan-akan orang-orang itu sedang mengikuti upacara terbesar di Istana Pajang. Meskipun demikian, pakaian kebesaran yang mengagumkan itu ternyata telah kotor oleh debu. Tampaknya mereka sudah menempuh jalan yang panjang sebelum mereka memasuki Kademangan Jati Anom. Ternyata pula, bahwa di antara iring-iringan itu terdapat beberapa pengawal bersenjata, untuk menjaga agar barang-barang itu tidak dirampas oleh orang-orang jahat di sepanjang jalan. Dengan dikawal oleh para prajurit Pajang yang bertugas di Kademangan Jati Anom, maka iring-iringan itu pun menuju ke rumah Widura yang sedang sibuk. Widura yang diberitahu oleh Agung Sedayu pun dengan tergesa-gesa membenahi pakaiannya. Tetapi justru karena itu, ia tidak segera mengerti siapakah yang sebenarnya telah datang itu. Dari mana? Bertanya Widura sekali lagi. Apakah aku tidak salah dengar? Dari Mataram, menurut keterangan orang yang menyampaikan berita itu kepada Kakang Untara. Mataram, maksudmu dari Raden Sutawijaya? Masih belum jelas, Paman. Widura mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian segera pergi ke Pendapa. Widura menjadi semakin berdebar-debar ketika dua orang prajurit datang menemuinya. Hampir berbisik salah seorang berkata, mereka benar-benar datang dari Mataram. Widura menarik nafas dalam-dalam. Katanya, siapakah yang telah menyampaikan berita perkawinan Untara kepada Raden Sutawijaya? Prajurit-prajurit itu menggelengkan kepalanya. Di mana mereka sekarang? Bertanya Widura pula. Sebentar lagi mereka akan memasuki halaman ini. Kini mereka sudah menyelusuri jalan Padukuhan ini. Agaknya mereka sudah melampaui simpang 4 dan gardu penjagaan itu. Widura mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenung. Apakah sebenarnya yang telah menggerakkan orang-orang Mataram mengirimkan sekelompok orang-orangnya dengan membawa beberapa buah jodang? Apakah di dalam jodang itu berisi barang-barang untuk kelengkapan pengantin atau barang-barang lain? Selagi Widura masih termangu-mangu, maka tampaklah iring-iringan itu mendekati regol rumahnya, sehingga karena itu, maka dengan tergopoh-gopoh ia pun segera menyongsongnya diikuti oleh Agung Sedayu dan Swandaru. Widura terperanjat ketika ia memandang wajah orang yang berjalan di paling depan sambil tersenyum kepadanya. Orang itu dikenalnya benar-benar. Ia adalah kawan di dalam perjuangan menegakkan Pajang selagi Demak mulai runtuh. Ki Lurah Beranjangan, tanpa sesadarnya ia berdesis. Orang yang dipanggilnya Ki Lurah Beranjangan itu tertawa. Katanya, kau masih ingat kepadaku Kakang Widura? Memang, para prajurit waktu itu memanggil aku Beranjangan. Tentu, aku tidak akan lupa kepadamu. Orang itu masih tertawa. Katanya, aku masih tetap tidak dapat berkembang. Pendek, kecil, dan seperti ini. Tetapi kau benar-benar seekor burung beranjangan. Lincah dan lebih dari itu tidak terkendali. Ki Lurah Beranjangan dan mereka yang mendengarnya tertawa. Agung Sedayu dan Swandaru pun tersenyum pula. Marilah, marilah, baru Widura sadar bahwa ia harus mempersilahkan tamunya. Tamunya tertawa pula. Katanya, aku kira kau akan menerima aku di halaman. Marilah, silahkan. Lalu dipersilahkannya pula para pengiringnya. Marilah Kisanak, silahkanlah naik ke Pendapa. Ki Lurah Beranjangan bersama kawan-kawannya pun segera naik ke Pendapa. Beberapa orang prajurit Pajang yang mengawal mereka dari ujung Kademangan segera memencar dan duduk di halaman, di bawah rimbunnya pepohonan. Mereka yang naik ke Pendapa itu pun segera dipersilahkan duduk setelah mereka meletakkan jodang-jodang yang mereka bawa dihiasi dengan kain beraneka warna dan ditutup pula dengan kain lurik berwarna cerah. Setelah mereka duduk melingkar di atas tikar yang putih, yang baru saja dibentangkan di Pendapa itu, maka Widura segera bertanya tentang keselamatan perjalanan mereka.
Perjalanan yang melelahkan, jawab Ki Lurah Beranjangan. Tetapi kami semuanya selamat. Kedatangan kalian sangat mengejutkan. Apalagi aku mendengar keterangan bahwa kalian datang dari Mataram, bukan dari Pajang. Ki Lurah Beranjangan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, "Ya, aku memang datang dari Mataram." Aku menjadi lebih terkejut lagi bahwa yang memimpin iring-iringan dari Mataram itu adalah kau, Ki Lurah Beranjangan. Oh, kenapa kau terkejut? Widura tidak segera menyahut. Sejenak ia mencoba merenungi tamunya dan mengenang beberapa waktu yang lampau selagi mereka bersama-sama berada dalam satu medan menghadapi keretakan yang terjadi setelah Demak pecah. Tetapi Widura tidak ingin mempersoalkannya selagi tamunya baru saja duduk. Ia tidak ingin merusak seluruh suasana dari pertemuan itu, meskipun ia termasuk salah seorang perwira Pajang yang tidak mengambil sikap yang tajam terhadap persoalan Mataram. Karena itu, maka Widura itu pun berkata, "Ah, baiklah kita tidak berbicara tentang kau. Tetapi aku ingin berbicara tentang jodang-jodang itu." Ki Lurah Beranjangan tertawa, seperti biasanya ia adalah seorang yang suka tertawa. "Aku mendapat perintah dari Raden Sutawijaya untuk membawa jodang-jodang itu kemari." "Hi, di mana Ki Untara?" Widura mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling kepada Agung Sedayu, maka kemanakannya itu berkata, "Kakang Untara baru masuk ke dalam biliknya. Sebentar lagi ia akan datang." "Ke bilik pengantin?" Ki Lurah Beranjangan tertawa. Namun tiba-tiba suara tertawanya terputus. "Siapakah anak muda ini?" "Kemanakanku, adik Untara. Dan yang seorang adalah sahabatnya, putra Ki Demang di Sangkal Putung." Ki Lurah Beranjangan memandang Agung Sedayu dan Suandaru berganti-ganti. Ada kesan yang khusus terbayang di wajahnya. Sejenak kemudian sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, "Baru sekarang aku berkesempatan bertemu muka dengan anak muda yang bernama Agung Sedayu dan Suandaru." Widura mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia bertanya, "Apakah kau pernah mengenal namanya?" Hampir semua orang Mataram mengenal namanya. Agung Sedayu, Suandaru, Kiai Gringsing, dan Ki Sumangkar. "Ah." Agung Sedayu segera menyahut. "Adalah kebetulan kami lewat bagian hutan yang sedang dibuka itu. Dan adalah kebetulan bahwa Raden Sutawijaya hadir pada daerah penebangan yang sulit. Sebelum itu, aku sudah mengenal Raden Sutawijaya justru di sini. Di garis perang antara Sangkal Putung dan Jati Anom pada saat Tohpati masih berada di sekitar daerah ini." Beranjangan mengangguk-anggukan kepalanya. "Tetapi kita belum pernah bertemu. Ketika Ki Widura mendapat tugas di daerah selatan, aku justru pergi ke timur. Tetapi daerah timur tidak seberat yang dihadapi oleh pasukan di daerah selatan ini." Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu Ki Lurah itu berkata pula, "Karena itu aku baru mendengar namamu ketika aku sudah berada di Mataram. Setiap mulut menyebut namamu. Apalagi Wanakerti." "Terima kasih. Tetapi barangkali pujian itu agak berlebih-lebihan. Aku tidak berbuat apa-apa di Mataram." Ki Lurah Beranjangan tertawa. Lalu katanya, "Baiklah. Kau memang rendah hati. Kawanmu yang gemuk itu pun menjadi buah bibir. Setiap orang menjadi heran, meskipun tubuhnya gemuk, namun lincahnya melampaui kijang di medan pertempuran." "Kami tidak bertempur," potong Suandaru. "Memang kami pernah bermain hantu-hantuan. Tetapi itu bukan pertempuran." Sekali lagi Ki Lurah Beranjangan tertawa. Katanya, "Baiklah. Sekarang aku sempat memperkenalkan diriku. Orang-orang menyebutku Beranjangan. Tetapi namaku bukan itu. Salah pamanmu Widura. Ialah yang pertama-tama menyebutku Beranjangan. Kalau kau ingin mengetahui, namaku yang sebenarnya adalah Mudal. Nama yang sebenarnya lebih jelek dari nama yang diberikan oleh pamanmu. Karena itu, aku lebih senang dipanggil Ki Lurah Beranjangan daripada Ki Lurah Mudal." Agung Sedayu dan Suandaru tertawa pula. Ternyata orang yang bertubuh pendek dan kecil ini senang juga berkelakar. Namun tiba-tiba Beranjangan bertanya, "Hi, di mana Ki Untara? Bukankah pengantin perempuannya belum ada di sini?" "Tentu belum. Perkawinan belum berlangsung." "Syukurlah. Jadi aku masih belum terlambat," sahut Beranjangan. "Tetapi, kenapa ia lama sekali belum juga keluar dari biliknya?"
Dan tiba-tiba saja terdengar suara Untara. "Selamat datang Ki Lurah Beranjangan." Ki Lurah Beranjangan berpaling. Dilihatnya Untara sudah berdiri di muka pintu. Inilah pengantinnya. Alangkah tampannya Ki Untara sekarang, menjelang hari perkawinannya. Untara tersenyum. Jawabnya. "Aku berpakaian rapi bukan karena aku akan kawin lusa. Tetapi aku harus menghormati tamu-tamuku dengan pakaian kebesaran yang mengagumkan." Ki Lurah Beranjangan tertawa pula. Sambil mengangguk dalam-dalam, ia kemudian berkata, "Aku sekedar mengemban tugas dari Raden Sutawijaya di Mataram." Untara mengangguk-angguk. Kemudian ia pun duduk di hadapan Ki Lurah Beranjangan, di samping pamannya, Widura. "Aku tidak mengira bahwa akan ada utusan dari Mataram menjelang perkawinanku. Dan aku tidak mengira bahwa Ki Lurah Beranjangan akan datang pula hari ini." Ki Lurah Beranjangan mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa baik Untara maupun Widura menjadi heran bahwa tiba-tiba saja ia menjadi seorang utusan dari Mataram. Tetapi ia tidak akan mempersoalkannya lebih dahulu seperti yang dikehendaki Widura. Lebih baik mempersoalkan jodang-jodang itu dahulu daripada dirinya sendiri. Karena itu, setelah mereka berbicara sejenak tentang perjalanan Ki Lurah Beranjangan dari Mataram, maka ia pun berkata, "Ki Untara, kali ini aku adalah utusan Raden Sutawijaya yang direstui oleh ayahandanya Ki Gede Pemanahan, untuk menyampaikan beberapa buah kenang-kenangan, atau katakanlah sumbangan, bagi hari perkawinanmu. Raden Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan minta maaf, bahwa keduanya tidak dapat hadir, baik di hari perkawinanmu di Pengging beberapa hari mendatang, maupun dalam upacara sepekan di rumah ini." Untara menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Aku menjadi sangat berbesar hati. Hampir di luar kemungkinan yang aku perhitungkan, bahwa Raden Sutawijaya dan ayahandanya Ki Gede Pemanahan masih juga ingat kepadaku. Apalagi aku sengaja tidak memohon kehadiran mereka berdua, karena di dalam suasana prihatin ini, kami tidak akan menyelenggarakan upacara selengkapnya. Semuanya asal dapat terlaksana dengan syah sesuai dengan keharusan dan kepercayaan kita." "Ya." Beranjangan mengangguk-angguk. "Ternyata kau bijaksana." Beranjangan berhenti sejenak, lalu, "Juga aku mendapat pesan dari Ki Gede Pemanahan, agar menyampaikan salam dan ucapan selamat kepada bakal ayah mertuamu, Rangga Parasta. Juga kepadanya, Ki Gede Pemanahan minta maaf, bahwa Ki Gede tidak dapat menghadiri perkawinan putrinya." Dada Untara berdesir mendengarnya. Ia tahu benar, kedua orang itu mempunyai sikap yang hampir berlawanan. Apalagi ketika Ki Gede Pemanahan mengambil sikap yang tajam terhadap Sultan Pajang dengan meninggalkan istana dan kembali ke Sela, bahkan kemudian langsung membuka alas Mentaok sebelum mendapat persetujuan resmi dari Sultan Adiwijaya. Tetapi Untara mencoba untuk menyembunyikan perasaannya agar tidak menampakkan kesan di wajahnya. Bahkan kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, Iya. Aku akan menyampaikannya. Rangga Parasta pasti akan senang sekali mendapat pesan dari Ki Gede, meskipun Ki Gede Pemanahan tidak dapat hadir." Ki Lurah Beranjangan mengangguk-anggukan kepalanya. Dicobanya untuk menangkap kesan di wajah Untara, tetapi yang tampak kemudian adalah sebuah senyum yang cerah. "Demikianlah," berkata Beranjangan pula. "Aku datang untuk menyerahkan isi dari jodang-jodang ini. Barangkali dapat kau pergunakan pada hari perkawinanmu. Jangan dinilai wujud barang-barangnya yang barangkali tidak berharga, tetapi keinginan Raden Sutawijaya untuk memberikan tanda kekeluargaan bagimu. Aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Harap kau sampaikan kepada Raden Sutawijaya, bahwa aku menerima dengan sepenuh hati." Lalu katanya kepada pamannya, "Paman, aku persilahkan paman menerimanya." Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Baiklah, Ki Lurah Beranjangan. Jodang-jodang ini akan aku terima dan akan aku bawa masuk ke dalam. Apakah jodang-jodangnya nanti akan kalian bawa kembali setelah isinya aku terima?" Ki Lurah Beranjangan tertawa sambil menjawab, Tidak. Kami tidak akan membawa jodangnya kembali ke Mataram. Kami menyerahkan semuanya beserta tempatnya." Widura pun tersenyum pula, katanya, "Terima kasih. Terlebih-lebih lagi terima kasih."
Kemudian bersama Agung Sedayu, Suandaru, dan beberapa orang pembantu, yang sebenarnya adalah prajurit-prajurit Pajang, jodang-jodang itu dibawa masuk ke dalam. Suandaru yang mengusung sebuah jodang bersama Agung Sedayu, setelah meletakkannya di ruang dalam, menyingkap tutup jodang itu sedikit. Katanya, "Bukan main, kau lihat setumpuk kain panjang dalam satu jodang." "Pest!" Agung Sedayu berdesis. "Jangan. Aku hanya ingin melihat. Mungkin di jodang yang lain kau akan menemukan segulung kain sutera. Yang lain lagi beberapa puluh lembar ikat kepala, sabuk, kamus, dan timang. Yang lain lagi. Tentu bermacam-macam sekali." "Sudahlah. Tentu banyak sekali. Yang memberikan sumbangan adalah Raden Sutawijaya. Sampai saat ini ia masih putra Sultan Pajang. Anak angkat. Ya, tetapi kedudukan itu masih tetap." Keduanya pun kemudian kembali ke pendapa dan duduk di antara tamu-tamunya. Beberapa orang pelayan telah menyuguhkan hidangan bagi tamu-tamunya. Minuman panas dan beberapa macam makanan. Sejenak mereka masih sempat berbicara tentang hari-hari perkawinan. Tentang rencana yang akan dilaksanakan dalam urut-urutan upacara sampai upacara terakhir di rumah Widura. Namun kemudian, terasa bahwa pembicaraan Ki Lurah Beranjangan mulai tidak lancar lagi. Kadang-kadang ia mendehem, dan kadang-kadang ia tampak gelisah. Sejenak dipandanginya Agung Sedayu, kemudian Suandaru yang duduk di antara mereka. Mereka yang menemui Ki Lurah Beranjangan melihat perubahan sikap itu. Untara, yang meskipun masih muda, tetapi ia sudah cukup matang menanggapi berbagai macam persoalan segera bertanya. "Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Aku kira selain isi jodang yang telah kami terima dengan perasaan terima kasih yang tidak terhingga itu, kau tentu menerima beberapa pesan pula untuk kami." Ki Lurah Beranjangan mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi sekali lagi ia memandang Agung Sedayu dan Suandaru. "Katakanlah. Mereka adalah anak-anak baik. Mereka tidak akan mengganggu. Jika yang kau katakan itu suatu rahasia yang besar, mereka tidak akan membocorkannya, kecuali kalau kau memang minta agar mereka meninggalkan pertemuan ini." Ki Lurah Beranjangan ragu-ragu sejenak. Namun kemudian, "Biarlah mereka di sini. Mereka sudah mengenal Raden Sutawijaya, dan mereka agaknya belum lama meninggalkan alas Mentaok yang sedang dibuka itu. Ya, mereka baru datang dari Mentaok. Menurut keterangannya, ia ikut membuka hutan, meskipun hanya beberapa lama." "Ya. Raden Sutawijaya juga mengatakan demikian. Kalau kau tidak berkeberatan, aku tidak akan menyuruh mereka pergi." Ki Lurah Beranjangan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Biar sajalah mereka mendengar. Aku pun yakin bahwa mereka bukan orang lain bagi kita." "Bagi kita?" bertanya Widura. "Ya. Bagi orang-orang Pajang dan orang-orang Mataram." Untara dan Widura saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun tidak berkata apapun juga. Yang berkata selanjutnya adalah Beranjangan. "Baiklah, aku sedikit berbicara tentang diriku sendiri lebih dahulu." Ia berhenti sejenak, lalu berpaling kepada kawan-kawannya. "Mereka pun tidak perlu dicurigai. Aku percaya kepada kawan-kawanku." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sekarang aku berada di Mataram. Aku mengikuti Raden Sutawijaya sejak ia mulai menetap di daerah baru itu." "Kenapa kau pergi ke Mataram?" tiba-tiba Untara bertanya. "Tidak apa-apa. Sama saja bagiku. Mataram adalah kelanjutan dari Pajang, karena Raden Sutawijaya adalah putra angkat Sultan Pajang. Kalau sama saja, kenapa kau tinggalkan Pajang dan pergi ke Mataram, suatu daerah baru? Kalau sama saja, kenapa kau menentukan suatu perubahan dan menjatuhkan pilihan?" Ki Lurah Beranjangan tertawa. Jawabnya, "Bukan pilihan yang mutlak." Untara mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang wajah Widura, maka dilihatnya bahwa pada wajah itu pun tersirat kesan yang aneh. Dan sejenak kemudian, Untara pun bertanya, "Apakah yang kau maksudkan, Ki Lurah Beranjangan?" "Maksudku, bahwa pilihanku bukan karena sesuatu. Bukan karena yang baru lebih baik dari yang lama. Tetapi aku hanya ingin suasana yang bergerak. Maju terus tidak berhenti, seperti yang terjadi di Pajang sekarang." Untara memandang wajah Ki Lurah Beranjangan sejenak, lalu, "Apakah menurut penilaianmu, Pajang tidak akan berkembang?"
Aku tidak melihat sesuatu yang bergerak di Pajang. Semuanya berjalan seperti yang telah berjalan. Seakan-akan Pajang adalah sebuah sungai di satu musim. Airnya mengalir dengan tenangnya. Pagi, siang, sore dan malam. Beranjangan berhenti sejenak, lalu. Tetapi Mataram yang baru adalah sebatang sungai di musim pancaroba. Kadang-kadang airnya hampir kering, tetapi kadang-kadang banjir bandang. Gerak yang demikianlah yang menarik hati. Kemungkinan masa depan dari Mataram bagiku akan lebih baik dari Pajang. Mungkin hal ini disebabkan karena Raden Sutawijaya adalah seorang anak muda. Sedang Sultan Pajang telah menjadi semakin tua dan semakin jauh tenggelam ke dalam Kamukten. Mungkin kau benar. Tetapi kau lupa bahwa di Pajang ada juga seorang anak muda yang akan mampu menggerakkan Pajang nanti pada saatnya. Pangeran Benawa maksudmu? Ya. Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku tidak dapat mengatakan sesuatu tentang Pangeran Benawa yang baik hati. Seorang yang ramah dan tidak pernah mendendam seseorang, betapapun besar kesalahan orang itu atasnya. Yang tidak sampai hati menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah, dan yang tidak berani memandang seekor kucing menerkam seekor tikus. Ia mengampuni semua orang yang mengaku bersalah, dan yang tidak mengaku sekalipun. Bahkan ia tidak akan mempertahankan miliknya, jika ia melihat seorang pencuri mengambilnya. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kebenaran dari tanggapan Beranjangan atas Pangeran Benawa. Tetapi itu bukan berarti bahwa Pajang harus ditinggalkan. Sebagai seorang perwira yang ikut berjuang membina Pajang sejak berdirinya, maka Untara tidak akan dapat membiarkan Pajang jatuh ke dalam kelemahannya sendiri, justru karena kebaikan hati yang melimpah ruah. Tetapi sebelum Untara menjawab, Ki Lurah Beranjangan telah mendahuluinya. Tetapi bukan maksudku untuk mempersoalkan apakah kita harus memilih Pajang atau Mataram. Sudah aku katakan, keduanya sama, karena arah perkembangannya seharusnya akan menemukan titik sentuhan. Tetapi kini aku melihat Mataram bergolak lebih dahsyat. Hanya itu. Dan memang bukan maksudku untuk mempersoalkan, kenapa aku berada di sana, dan kalian di sini. Ki Lurah Beranjangan berhenti sejenak, lalu. Ada pesan yang lebih penting dari itu, Ki Untara. Meskipun aku belum pernah, dan itu hanyalah suatu kebetulan, berada di bawah pimpinanmu sebagai seorang senapati, tetapi aku sudah mendengar, bahwa kau adalah seorang senapati yang mumpuni. Untara dan Widura tidak menyahut. Tetapi mereka menjadi berdebar-debar. Jangan takut, bahwa aku akan membujukmu setelah aku menyerahkan sumbangan itu. Ki Lurah Beranjangan masih sempat tertawa. Dan Untara pun menjawab. Hanya anak-anak yang diam menangis jika diberi sebongkah gula. Beranjangan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menarik nafas sambil berkata. Hampir aku lupa, bahwa aku berbicara dengan Ki Untara. Katakan pesan yang penting itu, Untara menjadi tidak sabar. Aku sekarang adalah seorang tamu menjelang perhelatan perkawinanmu. Bukan seorang prajurit di medan. Untara menggigit bibirnya. Tetapi ia tidak menyahut. Baiklah, berkata Ki Lurah Beranjangan. Bagaimanapun juga, aku memilih cara yang paling lunak untuk berbicara. Aku tidak biasa mempersoalkan sesuatu yang bagaimanapun besarnya dengan tegang. Baik, baik. Katakanlah, ini bukan perintah. Beranjangan tertawa. Jawabnya. Baiklah, ia berhenti pula sambil memandang Agung Sedayu dan Swandaru berganti-ganti. Tetapi keduanya tidak berbuat apapun juga. Ki Untara, suara Ki Lurah Beranjangan merendah. Bagaimanapun juga, harus kita akui bahwa ada ketegangan antara Pajang dan Mataram. Ya, sahut Untara pendek. Dan kau adalah seorang senapati tertinggi di daerah selatan ini, daerah yang langsung berhadapan dengan garis ketegangan itu. Ya. Itulah sebabnya, aku harus menemuimu atas perintah Raden Sutawijaya, selain menyerahkan sumbangan. Kita masing-masing harus menjaga, agar kesibukanmu mengurus hari perkawinanmu ini tidak dimanfaatkan orang yang ingin mengail di air yang keruh. Bukankah di hari-hari perkawinanmu itu nanti, Jati Anom dan Banyu Asri akan penuh dengan prajurit, terutama perwira-perwira tinggi. Aku tahu, kau pasti sudah menyiapkan penjagaan. Tetapi sekedar untuk melindungi keselamatan para perwira itu. Namun di samping itu, kita harus berusaha untuk menghapus setiap kesan buruk yang timbul selama kesibukanmu itu.
Untara mengerutkan keningnya. Ia masih belum jelas atas maksud Ki Lurah Beranjangan, meskipun ia mengerti arah pembicaraannya itu. Tetapi Untara tidak bertanya. Ia menunggu saja Beranjangan melanjutkan kata-katanya. Dan sejenak kemudian Beranjangan pun berkata, "Tugasku adalah menyampaikan permintaan kepadamu, agar kami, dari Mataram diperkenankan ikut serta mengawasi keamanan selama berlangsung perkawinanmu." Untara mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran mendengar permintaan itu, sehingga ia bertanya, "Ki Lurah, bagaimana mungkin Mataram akan ikut menjaga keamanan di daerah ini? Aku sudah mempercayakan semuanya kepada anak buahku. Dan Pajang tidak kekurangan prajurit untuk menjaga keamanan, jangankan Jati Anom dan Banyu Asri, bahkan prajurit Pajang masih sanggup menjaga keamanan di seluruh Pajang." Aku mengerti. Tetapi maksudku, bukannya karena kami menganggap Pajang tidak mempunyai kekuatan. Tetapi sekedar menjaga agar tidak terjadi salah paham. Ki Lurah Beranjangan berhenti sejenak, lalu. "Ki Untara. Di Mataram telah terjadi peristiwa yang pahit. Beberapa orang telah membuat para pekerja menjadi ketakutan dengan hantu-hantuannya. Kemudian tersebar desas-desus, bahwa hantu-hantu itu sebenarnya adalah usaha dari orang-orang Pajang yang tidak ingin melihat Mataram berkembang. Dan tentu saja kami tidak mempercayainya. Jika Pajang tidak ingin melihat Mataram berkembang, maka para pemimpin di Pajang tidak perlu membuat hantu-hantuan. Mereka dapat datang dengan pasukan segelar sepapan. Maka Mataram akan hapus dalam waktu 1 hari saja." Untara mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih tetap diam saja. Dan Ki Lurah Beranjangan pun meneruskan. "Yang kami cemaskan Ki Untara, jika ada orang-orang yang dengan sengaja membakar ketegangan yang memang telah ada. Sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengacaukan acara perkawinanmu, dan mengaku sebagai orang-orang Mataram. Kami tidak berkeberatan. Kami akan menumpas mereka karena kami mempunyai pasukan yang cukup. Kami percaya. Tetapi soalnya bukan sekedar menumpas. Tetapi, bahwa Pajang harus yakin, bahwa Mataram tidak akan berbuat demikian. Tugas yang dibebankan kepada kami, bukannya ikut membantu menumpas kejahatan serupa itu. Tetapi untuk mengenal, apakah mereka benar-benar orang Mataram. Jika benar, maka kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan. Tetapi jika tidak, maka kami akan dapat mengatakan kepada mereka, bahwa Mataram tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga dengan demikian, mereka akan tersudut pada sebuah pengakuan, siapakah sebenarnya mereka, karena mereka tidak mengenal kami." Untara menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya Widura sejenak. Ternyata, permintaan Ki Lurah Beranjangan itu memang masuk akal. Orang-orang Mataram sendiri mencemaskan jika ada segolongan orang yang memancing kekeruhan. Jika mereka menamakan diri orang-orang Mataram dan mengacaukan perhelatan yang dikunjungi oleh sejumlah perwira, apalagi jika mereka berhasil menjatuhkan korban, maka pembalasan pasti akan ditujukan kepada Mataram. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Untara berkata, "Apakah kau mencemaskan hal itu dapat terjadi? Kita wajib berjaga-jaga. Ada banyak pihak yang tidak senang melihat perkembangan Mataram. Antara lain orang-orang yang ingin membuka hutan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak senang melihat Raden Sutawijaya berhasil membuat Alas Mentaok menjadi suatu negeri yang ramai. Contoh yang jelas, yang diketahui pula oleh Agung Sedayu dan Swandaru, usaha Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Tetapi kami tidak yakin, bahwa Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak itu orang puncak yang menggerakkan usaha untuk menggagalkan pembukaan Alas Mentaok. Kami memperhitungkan, bahwa masih ada orang-orang lain di belakang mereka, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita kehendaki itu tidak terjadi." Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia memandang Widura, seolah-olah minta pertimbangan daripadanya. Tetapi Widura tidak memberikan kesan apapun. Namun demikian, agaknya Widura juga tidak menolak pesan dari Raden Sutawijaya itu. "Kau dapat mempertimbangkan, Ki Untara," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Aku tidak tergesa-gesa. Jika kau setuju, maka akulah yang mendapat tugas untuk itu, beserta orang-orang yang sekarang bersamaku membawa barang-barang dari Raden Sutawijaya. Selain kami, menurut pesan Raden Sutawijaya, Agung Sedayu dan Swandaru akan dapat membantu, karena ia mengenal beberapa orang Mataram dan beberapa orang perwira Pajang. Sementara penghubung antara kami di sini dan pimpinan kami di Mataram adalah Wanakerti dan 2 orang kawannya.
Untara mengangguk-angguk. Ketika ia memandang Agung Sedayu dan Swandaru, tampaklah kedua anak-anak muda itu mengerutkan keningnya. Mereka belum mengenal Ki Lurah Beranjangan. Apakah pesan itu benar-benar datang dari Raden Sutawijaya? Apakah sekedar atas kehendaknya sendiri? Karena Ki Lurah Beranjangan itu pernah mendengar namanya dan tiba-tiba saja ditemukannya mereka di sini. Baiklah Ki Lurah. Kami minta kalian tinggal di sini. Kami akan mempertimbangkan. Karena aku tidak sendiri, maka aku akan memanggil beberapa orang perwira untuk membicarakannya. Silahkan. Kami akan menunggu keputusan. Apapun yang akan kalian putuskan, kami akan tunduk. Iya, kamilah yang memegang tanggung jawab keamanan, bukan saja di daerah Jati Anom dan Banyu Asri, tetapi juga di daerah Mataram sendiri. Karena itu, keputusan kami memang mengikat bagi kalian dan bagi Mataram yang sampai saat ini masih belum mendapat bentuk yang pasti. Ki Lurah Beranjangan mengangkat wajahnya dan bergeser setapak. Tetapi kemudian menarik nafas sambil berkata, "Ya, demikianlah, Mataram memang belum mempunyai bentuk yang jelas." Widura hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Di dalam keadaan yang demikian sifat-sifat keprajuritan Untaralah yang melonjak. Sebagai seorang senapati yang langsung berhadapan dengan batas yang samar dari daerah baru, yang memang belum mempunyai bentuk, Untara harus mempunyai sikap. Dan sikapnya ternyata jelas di dalam hubungan yang resmi. Mataram adalah daerah tanggung jawabnya, meskipun di Mataram ada Raden Sutawijaya, putra angkat Sultan Pajang dan Ki Gede Pemanahan yang pernah menjadi panglima pasukan Pajang. Tetapi di Mataram, mereka tidak lagi berada pada kedudukannya itu. Ki Lurah Beranjangan yang mengenal Untara tidak juga mengingkarinya. Sebab dari segi tata pemerintahan, Mataram memang berada di bawah Pajang, sehingga kekuasaan senapati di daerah selatan ini pun masih juga mencakup daerah yang kemudian disebut Mataram, di alas Mentaok. Ki Lurah Beranjangan pun sadar, bahwa setiap perdebatan mengenai kekuasaan di Mataram, hanya akan mendorong Untara bersikap lebih keras. Menurut pengamatan orang-orang Mataram, sebenarnya Untara bukannya orang yang dengan kekuasaannya berusaha menindas perkembangan Mataram. Untara sendiri tidak berkeberatan melihat Mataram berkembang, namun sudah pasti bahwa Mataram yang berkembang itu adalah bagian dari Pajang, kecuali jika Sultan Pajang memberikan bentuk yang lain kelak. Sehingga karena itu, maka ia pun hanya sekedar mengangguk-angguk saja. Dalam pada itu, maka Untara pun sejenak kemudian mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat. "Silahkan beristirahat di Gandok Wetan," berkata Widura pula kepada para tamunya. Lalu kepada Agung Sedayu. "Antarkan Ki Lurah beserta kawan-kawannya ke Gandok." Agung Sedayu menganggukkan kepalanya. Bersama Swandaru maka mereka pun mempersilahkan Ki Lurah Beranjangan bersama para pengiringnya pergi ke Gandok Wetan. Namun ketika Agung Sedayu dan Swandaru akan kembali lagi ke Pendapa setelah Ki Lurah Beranjangan duduk di amben bambu yang besar di Gandok itu, langkahnya tertegun. Ki Lurah itu memanggilnya hampir berbisik. "Kemarilah. Duduklah di sini." Kedua anak-anak muda itu menjadi heran. Tetapi ketika mereka melihat Ki Lurah Beranjangan tertawa, mereka pun segera duduk di sampingnya. "Aku membawa pesan dari Raden Sutawijaya bagi kalian," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Bukan apa-apa, sekedar salam dan ucapan selamat atas perkawinan kakakmu." "Oh, terima kasih," sahut Agung Sedayu. "Dan barangkali Raden Sutawijaya tahu pasti, bahwa aku akan bertemu dengan kalian berdua di sini. Maka Raden Sutawijaya menyampaikan harapannya, agar kalian suka membantu tugasku di sini dan dalam waktu yang dekat berkunjung ke Mataram." Agung Sedayu dan Swandaru saling berpandangan sejenak, lalu, "Kami tidak berkeberatan," sahut Agung Sedayu. "Kami mengerti bahwa Mataram tidak ingin terjerumus ke dalam kesulitan menghadapi Pajang. Jika ada orang yang memancing persoalan dan dengan sengaja membenturkan Mataram atas Pajang, dalam keadaan seperti sekarang, Mataram memang akan mengalami banyak kesulitan." Ki Lurah Beranjangan mengerutkan keningnya. Katanya, "Kau terlampau banyak mengetahui tentang Mataram. Siapakah yang mengatakan kepadamu?" "Tidak ada. Dan aku hanya menduga-duga." Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Kini ia melihat sendiri betapa tangkasnya anak muda itu berpikir, sehingga karena itu ia tidak dapat bersikap sebagaimana ia menghadapi anak-anak. Sebelum Ki Lurah Beranjangan berkata lebih lanjut, Agung Sedayu sudah berdiri dan berkata,
Silahkan Ki Lurah beristirahat. Ruang dan bilik gandok ini akan segera dibersihkan. Jika Kakang Untara sependapat, maka Ki Lurah akan berada di sini secepat-cepatnya 10 hari sampai Kakang Untara selesai dengan upacara ngunduh penganten. Terima kasih, sahut Ki Lurah beranjangan. Agung Sedayu dan Swandaru pun kemudian meninggalkan Ki Lurah itu duduk termangu-mangu. Seorang pembantunya yang terdekat segera duduk di sampingnya sambil berkata, "Anak ini ternyata cukup matang untuk menanggapi setiap persoalan." Ki Lurah tidak dapat menganggapnya sebagai anak-anak lagi. Sikap Ki Lurah kurang bersungguh-sungguh. Aku keliru. Ketika aku memperkenalkan diri, aku menganggap keduanya masih terlalu muda, sehingga aku bersikap sekenanya. Ternyata kedua anak-anak muda itu telah mentertawakan aku di dalam hati. Mereka bersikap matang, meskipun agaknya dapat juga dibawa bergurau. Tentu mereka merasa geli mendengar pujian-pujian bagi mereka, seperti anak-anak yang sedang belajar berdiri. Ya, aku kira mereka akan senang dengan pujian-pujian itu seperti kebanyakan anak-anak muda di masa pancaroba. Bukankah menilik umur mereka, mereka adalah anak-anak yang menginjak masa gelisah dan mendambakan kebanggaan dan pujian? Tetapi tidak bagi mereka. Hampir saja aku minta mereka menyingkir, ketika aku akan berbicara dengan Untara setelah aku memujinya. Itulah sebabnya, maka Raden Sutawijaya memanggil mereka, atau setidak-tidaknya mengharap kedatangan mereka. Bukan sekedar anak-anak muda yang kebetulan mampu berkelahi, tetapi mereka mampu juga berpikir, desis Ki Lurah beranjangan lebih lanjut. Lalu tiba-tiba suaranya merendah. Lalu betapa kemampuan yang dimiliki oleh guru mereka. Kemampuan lahir dan kemampuan berpikir. Pembantunya mengangguk-anggukan kepalanya. Gumamnya. Agaknya memang ada tetesan darah orang besar pada keduanya, Untara dan adiknya. Jika Agung Sedayu terjun ke dalam lingkungan keprajuritan, maka ia akan memiliki kemampuan seperti Untara di medan maupun menanggapi keseluruhan keadaan dan suasana. Dalam pada itu, sepeninggal Ki Lurah beranjangan dan para pengiringnya, serta setelah Agung Sedayu dan Swandaru kembali ke Pendapa, maka Untara pun mulai minta pendapat mereka tentang pesan Raden Sutawijaya. Aku dapat mengerti, berkata Widura. Agar tidak semua noda-noda hitam dilemparkan kepada orang-orang Mataram. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, apakah itu bukan sekedar usaha untuk mencuci tangan? Aku rasa bukan maksudnya, berkata Widura pula. Orang-orang Mataram pun menyadari ketegangan yang seakan-akan semakin lama menjadi semakin runcing. Tetapi kita semuanya tidak mengerti, apakah sebabnya. Sultan Adiwijaya sudah menyerahkan tanah Mentaok kepada Pemanahan. Sebenarnya tidak ada persoalan lagi yang perlu menambah ketegangan. Tetapi tindakan Ki Gede Pemanahan sudah menimbulkan kesan yang tegang. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Memang kebangkitan Mataram dapat diurai dalam banyak arti. Terlebih-lebih lagi usaha-usaha yang sengaja membenturkan daerah yang baru berkembang itu agar hancur sama sekali, desis Widura. Adalah wajar, bahwa perkembangan Mataram yang dimulai dengan ketegangan itu akan selalu dibayangi oleh ketegangan pula, desis Untara. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang mendengarkan pembicaraan itu tergerak juga hatinya untuk ikut berbicara. Betapapun ia ragu-ragu, namun akhirnya ia berkata pula. Kakang Untara, menurut penglihatanku, Mataram berkembang dengan wajar. Kenapa Pajang tidak pernah mempersoalkan perkembangan daerah-daerah lain kecuali Mataram? Untara mengerutkan keningnya. Sambil memandang wajah Agung Sedayu dengan kerut-merut di kening, Untara bertanya. Misalnya? Agung Sedayu menjadi semakin ragu-ragu melihat tanggapan kakaknya. Tetapi karena ia sudah terlanjur mengatakannya, maka ia pun harus menjawabnya. Sependengaranku, Pati. Jika tidak yang terlalu besar, daerah Mangir, dan daerah Tanah Perdikan menoreh. Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tidak ada persoalan yang mendahului perkembangan daerah itu. Menoreh telah mendapatkan bentuknya. Karena Argapati pernah berjasa kepada pimpinan pemerintahan pada waktu itu. Menoreh mendapatkan bentuk Tanah Perdikan. Mangir adalah sebuah kademangan yang besar di daerah selatan. Tidak pernah ada persoalan apa-apa dengan Mangir. Juga Pati diterima oleh Ki Penjawi dengan wajar. Sedangkan daerah pesisir masih harus ditertibkan, karena ada beberapa orang adipati yang merasa tidak lagi berada di bawah kekuasaan Pajang setelah Demak lenyap. Nah, bukankah tidak hanya Mataram saja yang menjadi persoalan kini?
Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa bahwa pengetahuannya tentang Pajang memang hanya terlampau sedikit dibandingkan dengan kakaknya, Untara. Bahkan Suandaru pun ikut mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Perhatiannya terhadap pemerintahan sebenarnya cukup besar. Tetapi ia tidak sempat mempersoalkannya dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang hal itu. Mataram adalah salah satu persoalan di antara banyak persoalan yang dihadapi oleh Pajang, berkata Untara selanjutnya. Pajang masih harus meneruskan usaha Demak untuk mempersatukan seluruh daerah yang pernah menjadi suatu ikatan negara yang besar. Agung Sedayu dan Suandaru masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, berkata Untara kemudian. Kita kembali kepada persoalan semula. Kita sebaiknya memang menerima tawaran itu tanpa prasangka. Jika ternyata mereka menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan, mereka pasti akan menyesal. Lalu katanya kepada Agung Sedayu. Sedayu, agaknya Raden Sutawijaya masih teringat kepadamu. Kau dapat membantu kami dan orang-orang Mataram. Kau dapat berdiri di tengah, agar kami tidak saling menyalahi. Kau mengerti? Agung Sedayu menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Baik Kakang. Aku bersedia. Tetapi sebaiknya kau minta gurumu datang bersama Ki Sumangkar. Orang-orang tua mempunyai pendapat yang baik, yang kadang-kadang melampaui pendapat para pemimpin pemerintahan. Katakanlah, bahwa aku mengundang mereka sebelum aku pergi ke Pengging. Aku minta keduanya mengawani Paman Widura di sini. Namun demikian, aku akan bertemu dengan beberapa orang perwira untuk menyampaikan maksud Ki Lurah Beranjangan. Aku kira kebanyakan dari mereka tidak pula akan menolak. Mungkin ada 1-2 orang yang berpendirian terlampau tajam. Tetapi aku dapat memerintahkan kepada mereka untuk melunakkan sikapnya, atau aku bawa saja mereka sebagai pengiringku ke Pengging. Untara berhenti sejenak, lalu. Bukankah begitu, Paman? Aku sependapat Untara, dan aku senang sekali mendapat kawan kita Numetir dan Ki Sumangkar. Jika demikian, biarlah Agung Sedayu menjemput mereka. Ia dapat segera pergi dan segera pula kembali. Sangkal Putung tidak terlampau jauh. Tetapi aku tidak minta Ki Demang datang sekarang. Aku tahu bahwa ia tidak dapat meninggalkan kewajibannya begitu saja. Bukankah begitu, Suandaru? Suandaru tersenyum sambil mengangguk. Ya, begitulah. Tetapi tentu kau akan memberitahukan kepada Demang di Jati Anom, Potong Widura. Ia akan datang malam nanti untuk ikut tirakatan di sini, sahut Untara. Ternyata bahwa Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar tidak usah menunggu sampai menjelang hari sepasaran dan ngunduh penganten. Sebenarnya kedua orang tua itu akan datang menjelang hari-hari penjemputan sepasang penganten dan upacara di rumah Widura. Namun agaknya karena persoalan yang tiba-tiba itu, Agung Sedayu dan Suandaru harus mempercepat kehadiran mereka, sementara Untara akan berbicara dengan para perwira. Seperti yang diduga oleh Untara, maka beberapa orang perwira sama sekali tidak berkeberatan ketika Untara menyampaikan permintaan Ki Lurah Beranjangan atas pesan Raden Sutawijaya di dalam pertemuan yang segera diadakan di rumah Untara. Tetapi juga seperti yang diduga oleh Untara, ada juga beberapa orang di antara mereka yang sambil mencibirkan bibirnya bergumam di antara mereka. Sebenarnya aku tidak sependapat. Tetapi pengaruh Untara terlalu besar atas mereka, sehingga tidak seorang pun yang langsung berani menolak. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Suandaru telah berpacu ke Sangkal Putung. Mereka harus menyampaikan permintaan Untara agar Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar bersedia untuk datang ke Jati Anom menjelang keberangkatan Untara ke Pengging, bukan menjelang upacara kedatangannya dari Pengging bersama istrinya kelak. Bersambung ke bab 151. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.